Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, selamat datang kembali di perkuliahan mata kuliah Technopreneurship. Di pertemuan keempat ini kita kedatangan rekan saya, yaitu Mas Agung Pambundi. Mas Agung, sehat Mas Agung? Alhamdulillah, saya Pak Jaka. Alhamdulillah. Jadi Mas Agung ini adalah seorang strategic partnership eksekutif di Impala Network dan memiliki banyak pengalaman di bidang entrepreneurship sehingga saya punya ide pada saat pembuatan RPS, saya ingin mengundang Mas Agung ini di perkuliahan gitu ya, khususnya di perkuliahan pertemuan keempat yaitu di hari sore hari ini. Dan beliau sebetulnya rekan saya, rekan S2 di Undip gitu ya, dan beliau eh, cukup banyak interaksi pada saat saya kuliah dan beliau. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait pengantar perkuliahan, kewirausahaan, kemudian kita bahas juga sumber ide bisnis, mengidentifikasi peluang, dan juga kita seharusnya di pekan lalu itu kita membahas terkait kreativitas dan inovasi. Karena di pertemuan kedua itu kita ada ada kuliah umum sehingga di pertemuan kedua itu kelas B tidak ada perkuliahan gitu ya. Sehingga di pertemuan kemarin, pertemuan minggu lalu itu saya membahas sumber ide bisnis. Kemudian di kelas A karena minggu kemarin itu saya tidak bisa hadir sehingga ada penugasan gitu ya. Jadi pada pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait model bisnis yaitu bisnis model kanvas yang mana perkuliahan ini temanya adalah visualisasi strategi bisnis gitu ya, membangun fondasi usaha yang kokoh dengan BMC yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Agung Pambudi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Mas Agung Pambudi untuk memulai perkuliahan pada sore hari ini. Mangga, Ya, dipersilakan Mas. terima kasih Pak Jaka. Aku request share screen ya Pak. Oh udah, jawab. Oke, teman-teman kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, mahasiswa mata kuliah Technopreneurship UPI Purwakarta. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga kepada Pak Jaka yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di perkuliahan siang hari ini gitu ya. Ya ini kesempatan yang baik dan menyenangkan buat saya karena saya tidak mengikuti jalur yang sebenarnya. Seharusnya mungkin jadi dosen gitu ya kayak Pak Jaka, tapi saya salah jalur melenceng nggak jadi dosen gitu ya. Tapi alhamdulillah punya kesempatan seperti ini gitu ya untuk sharing dengan teman-teman juga tentang apa yang selama ini mungkin saya jalani gitu ya dan apa yang saya temukan dengan cukup banyaknya membersamai teman-teman UMKM dan juga pebisnis baik di program yang saya jalankan sendiri maupun di program-program yang saya terlibat di dalamnya sebagai mentor ataupun fasilitator gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya pengen sharing terkait bisnis model Canvas. Mungkin teman-teman sudah cukup banyak yang tahu gitu ya dan kenal apa itu BMC atau apa itu bisnis model Canvas, tapi hari ini saya pengen lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya dan saya pengen teman-teman hari ini melihat kembali kalau misalkan saya kemarin dengar cerita dari Pak Jaka, beberapa teman-teman mungkin ada yang sudah punya usaha, ada yang memang baru mau memulai gitu ya dan mudah-mudahan mata kuliah Technopreneurship ini bisa benar-benar membawa teman-teman untuk bisa menemukan usaha yang teman-teman geluti nantinya gitu ya. Karena sepengalaman saya ke selama kuliah S1 dan S2, teman-teman yang memang sudah mulai berwirausaha semenjak mereka masih kuliah, pada akhirnya mereka benar-benar jadi pengusaha gitu. Beda cerita kalau misalkan mungkin dari awal gitu belum punya semangat untuk berwirausaha dari semasa kuliah gitu ya. Seringkali untuk memulai nantinya saat sudah lulus itu lebih berat gitu. Kenapa? Karena terbebani ekspektasi dan lain sebagainya. Tapi teman-teman yang sudah mulai berwirausaha dari semasa kuliah, rata-rata sampai sekarang masih tetap berjalan, berlanjut gitu dan usahanya teman-teman bisa makin maju. Nah, harapannya nanti juga salah satu jalannya mudah-mudahan dengan teman-teman mengikuti mata kuliah Technopreneurship ini bisa membawa teman-teman mungkin yang memang punya apa namanya
punya passion gitu ya di kewirausahaan bisa benar-benar menciptakan usaha yang jalan beneran gitu. Nah, hari ini kita akan bahas terkait BMC ya gimana caranya kita bisa memvisualisasikan ide bisnis kita supaya kita bisa gampang ya memahami dengan mudah memahaminya dan kalau misalkan nanti teman-teman juga punya tim ya dengan satu tim lebih punya pemahaman yang sama terkait ide bisnis yang akan dijalankan nantinya. Oke, ini saya lihat ada beberapa teman-teman yang berdua nih memang satu Zoom berdua ya kalian ya. Bener ya, ada Vera dan Aditya di satu Zoom, ada Amara sama Agiska, ada Alia dan Syahrul. Oke, ya oke. Nah, teman-teman mungkin saya lanjut kenalan tadi udah dijelaskan oleh Pak Jaka. Nama saya Gungpa Budi, saya tinggal di Kota Semarang, jadi nggak kemana-mana semenjak S1 di UNES, S2 di Undip, lanjut saat bekerja dan berkeluarga saya tetap tinggal di Semarang. Ya, sehari-hari saya jadi strategi partnership eksekutif di Impala Network, kebanyakan berkecimpung di program pemberdayaan kewirausahaan ya, kebanyakan untuk program-program pemberdayaan kewirausahaan baik itu untuk perempuan, UMKM, startup dan lain sebagainya. Nah, selain di Impala, saya juga aktif di beberapa program mentorship dan juga fasilitasi dari berbagai macam lembaga, baik dari pemerintahan maupun swasta gitu ya. Saya mentor di Google Gapura Digital, kemudian fasilitator di Gojek Wirausaha Nusantara, kemudian mentor di beberapa program kementerian seperti Akademi Kreasi Indonesia, Kabupaten Kota Kreatif, DTS, DA-nya Komdigi, dan lain sebagainya. Jadi mayoritas memang aktivitas saya mendampingi teman-teman UMKM untuk bisa bertransformasi dari yang tadinya mungkin secara bisnis dan pengelolaan usaha masih konvensional ke pengelolaan bisnis yang lebih berbasis digital. Itu. Nah, di situ ada Instagram saya, teman-teman kalau mau follow boleh ya. Tapi nggak ada hadiahnya. Ya, tapi seringkali saya share terkait event, program, ataupun pelatihan yang baik yang saya adakan sendiri maupun yang saya terlibat di dalamnya sebagai mentor ataupun fasilitator. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan follow, siapa tahu dapat kebagian share terkait event atau mungkin program yang teman-teman bisa ikuti, silakan bisa diikuti. Ya. Nah, itu dari saya. Nah, sekarang saya pengen kenalan juga ke teman-teman semua. Ya, ada 65. Kalau nggak salah Pak Jaka ini ada dua kelas ya? Benar ya, Pak Jaka? Ya, ada dua kelas, masing-masing kelas itu berjumlah 40. Seharusnya ada 80 orang yang hadir di mata kuliah ini. Jadi Oke, kemungkinan tapi kayak ini lima. kan ada yang berdua-berdua juga nih. Oh iya betul. Oke. Mm. Oke, nah sekarang saya pengen kenal teman-teman juga, tapi nggak cuma kenal namanya, tapi lebih kenal dari sisi kalian ini sekarang sudah menjalankan bisnis atau mungkin saja sudah punya ide bisnis apa. Nah, silakan boleh tuliskan di kolom chat ya nama kalian, kemudian diikuti teman-teman sekarang sedang menjalankan usaha ya sudah menjalankan usaha atau mungkin teman-teman punya ide bisnis ya yang sudah terbesit di pikiran gitu ya. Meskipun belum sama sekali dijalankan ya baru bener-bener ide nggak apa-apa silakan ditulis aja ya nama terus kemudian silakan diikuti dengan kalau yang sekarang sudah menjalankan usaha dituliskan aja usahanya dalam bidang apa kemudian kalau yang belum silakan boleh dituliskan kira-kira kalau kalian punya usaha atau punya bisnis kalian pengen punya bisnis apa atau usaha apa. Oke, ini ada yang udah masuk tuliskan sama Pak Jaka ternyata. Yang lain silakan tulis sambil saya cek nih laptop kalian keyboardnya masih berfungsi dengan baik atau enggak kan. Nah, sayang kalau nggak usah. Oh, oke, okay. Daniel, jasa pembuatan web, nice. Oke, okay. Terus yang lain silakan boleh ditulis juga. Amara Mile Crabs, oke, okay. FNB berarti ya Amara ya. Agiskanya mana Agiskanya? Ini udah Amara dan Agiska satu Zoom kan? Bebas ya, teman-teman nggak harus bidang usaha yang gimana-gimana atau misalkan yang harus sesuai dengan bidang kuliah kalian, jurusan kalian enggak ya. Kalian punya ide apa aja boleh dituliskan aja. Salma Yulianita nasi bakar onigiri. Menarik juga nih. Kayaknya belum ada ya onigiri bakar. Berarti dibakarnya nggak pakai daun pisang tapi pakai rumput laut gitu ya. Kalau nggak gosong rumput lautnya. Tapi menarik menarik.
Agiska Gelang. Oke, Alia Healthy Coffee, Syahrul Jasa Desain. Oke. Ashifa kerajinan tangan plus jasa healing. Salwa. Oh, udah jalan nih Salwa. Donat pisang wijen. Donat pisang, saya baru dengar Salwa. Biasanya kan donat kentang ya atau donat apa namanya ya donat biasa gitu ya. Ini donat pisang, baru tahu baru tahu. Siti Aminah sama teman-teman merintis bisnis pengelolaan sosial media UMKM. Oke, nice. Berarti teman-teman bantu ngelolain sosmed-sosmednya UMKM. Ya, ini banyak banget dibutuhin ya teman-teman ya. Karena ya teman-teman UMKM kan rata-rata CEO ya. CEO ini bukan Chief Executive Officer tapi Chief Everything Officer gitu. Jadi semuanya dikerjain sendiri ini sama teman-teman UMKM. Nah, ini biasanya mereka butuh juga bantuan buat dikelolain sosmednya, dikelolain marketplace-nya. Ini ada peluang juga di arah sana. Alia, oh Farah, sorry. Farah Buket Bunga, Aditya. Sorry, ini zoomnya Alia dan Syahrul. Nulisnya Vera dan Aditya yang nggak nyambung semua ini. Atau nama panjangnya kali ya. Mereka Aditya tuh koleksi sering ini, penggemar. Ini Pak. bisnis apa nih koleksi? Mereka tuh berempat selalu kemana-mana tuh bareng gitu, Pak. Jadi kayaknya Oh, mereka tuh berempat kayaknya di berempat. kelas yang sama. Oke, soalnya zoomnya Alia dan Syahrul nulis ide bisnisnya Farah dan Aditya kayaknya. Koleksi penggemar nih apa? Aditya, boleh dijelaskan ya nanti ya. Haikal, Lab to Market, website ide publikasi yang dikomersialisasi. Ide publikasi. Publikasi ilmiah kan yang dimaksud? Ke Ayumi Febrianti, Frozen Food. Oke. Vectra, jasa pasang CCTV. Oke, ya ini banyak nih sekarang dicari ya. Yumna Bakery dan Pastry. Oke, dari namanya aja udah cocok nih. Yumna Bakery ya. Udah cocok. Putri Roti Goreng. Oke, Rahmawati ada jasa make up. Siti es krim. Oke, nice teman-teman. Thank you. Yang lain juga silakan boleh ditulis ya yang belum ya. Saya sambil lanjut, nanti saya baca-baca lagi. Oke. Nah, teman-teman semua, ide bisnis tuh banyak ya. Ide bisnis tuh banyak dan kayaknya itu kita ngelihat peluang apa, kayaknya enak nih dibikin bisnis gitu ya. Ada peluang apa, kayaknya cocok nih dibikin bisnis. Nah, tapi masalah utamanya seringkali kalau kita ingin membangun bisnis atau membangun usaha, itu tuh kita punya ide dan hal-hal yang penting terkait bisnis ini tuh biasanya berantakan gitu, terpecah-pecah. Idenya ada, terus kemudian dari sisi produknya kayak gimana, terus kemudian pelanggannya nanti siapa, terus kemudian jualannya di mana dan seterusnya. Nah ini kan terpecah-pecah ya, bagaikan kepingan puzzle gitu. Nah, masalahnya dengan puzzle, kalau teman-teman nggak punya papan yang tepat untuk menyusunnya, teman-teman akan bingung nanti menempatkan potongan puzzle pertama di sudut mana. Kemudian setelah apa lebar ke kanannya berapa, tinggi ke atas bawahnya berapa dan seterusnya. Nah, ini sulitnya membuat puzzle tanpa papan yang tepat gitu ya. Nah, kenapa saya analogikan sebagai puzzle? Karena yang akan kita bahas hari ini BMC ya, Business Model Canvas, ini analoginya seperti kita punya papan. Ya, kita punya papan dengan ukuran yang tepat, yang pas untuk menyusun puzzle-puzzle kita dalam membangun bisnis. Sehingga nantinya setelah kita punya papannya, puzzle-nya kita susun, ya nanti teman-teman akan punya gambaran utuh bisnis kalian nanti seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau enggak ya udah kita asal sporadis aja. Kita asal bikin produk, kita asal jualan tanpa tahu ini produk sudah tepat belum dengan sasarannya, tanpa kita tahu cara kita jualan sudah tepat atau belum dengan produknya, dengan target marketnya, dan seterusnya. Oke, nah maka dari itu hari ini kita akan coba bahas ya bagaimana BMC bisa membantu kita merealisasikan ide bisnis kita lebih nyata lagi. Ya, oke ini masih banyak yang nulis. Aristama bawang goreng, oke. Novrendi minuman jus, Rizky milkshake, Fatan angkringan, oke. Siang Pak Ilham, ini Pak Ilham ini siapa Nabila? Gak ada yang namanya. Gak ada yang namanya Ilham. Apa Jadi ada Pak Mas, Jaka? jadi Pak di 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 kelas ini, di kelas B ini ada namanya Mhm. Ilham Pambudi gitu ya. Jadi Oh, oke. namanya sama gitu. Jadi barangkali sulit apa salah nulis kayaknya.
Oke, Nabila. Ya nama saya ada pambudi-pambudinya juga sih, nggak apa-apa lah ya. Punya brand fashion namanya Belo Bilo, unik sekali. Oke, foto studio, crochet, peternakan ayam, sangat pensiunan sekali ya Aryo ya. Kemudian Randy ada clothing brand. Ya, oke, thank you teman-teman. Saya lanjut ya, tadi kita analogikan BMC ini sebagai papan, di mana papan yang nantinya kita akan gunakan untuk menyusun puzzle-puzzle, potongan puzzle dari bisnis yang kita punya. Gitu. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah lihat BMC itu kayak gimana. Kalau yang belum, kayak gini BMC itu. Ya, jadi BMC itu ada satu kita sebutnya apa ya? Tabel ya, tabel atau bagan ya. Dan isinya ada 9 blok atau 9 eh, apa namanya 9 bagian ya, di mana 9 bagian ini nanti kalau kita isi ya BMC bisa membantu kita melihat bisnis kita secara holistik, secara lebih jelas gitu ya. Nah, mungkin saya spill sedikit ya, ada apa saja sih blok di dalam BMC sebelum nanti kita bahas satu persatu gitu ya. Jadi di BMC teman-teman ada 9 blok atau 9 bagian ya. Di bagian kanan ada customer segment, kemudian ada customer relationship, ada channels, kemudian ada value proposition, kemudian ada key activity, ada key resource, ada key partnership, kemudian ada cost structure, dan ada revenue stream. Nah, biasanya BMC ini biar lebih gampang itu dibagi ke dalam 3 blok atau tiga bagian. Ya, di bagian pertama blok sisi kanan ya. Ini ada customer segment, customer relation, channel, dan value proposition. Ini biasanya disebutnya blok kanan ya, atau apa namanya? Blok customer lah ya, customer relation. Kemudian blok kiri ini pondasi bisnis yang isinya ya partner-partner, aktivitas sama resources yang kita butuhkan. Kemudian ada blok bawah ya yang isinya cost structure dan revenue stream. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu, teman-teman ya. Maksudnya apa sih bagian-bagian ini, kemudian harus diisi seperti apa, dan kalau nanti kita realisasikan ke dalam bisnis kita, apa yang perlu kita cari tahu bersama-sama gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai bahas satu persatu, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa cara menulis BMC juga teman-teman perlu perhatikan. Ya, nanti kita jelaskan atau kita bahas satu persatu urut ya. Dari mulai customer segment dulu, terus kemudian mengikuti setelahnya sampai terakhir. Nah, nah sebenarnya apa sih fungsi dan keuntungan menggunakan BMC gitu ya? Kenapa kalau kita bikin bisnis harus pakai BMC gitu? Kenapa nggak ya udah sih jalanin aja Mas. Yang penting jualan gitu. Ngapain harus susah-susah nyusun BMC segala macem, 9 poin ini kita selesaikan gitu ya. Nah, ini ada fungsi dan juga keuntungan teman-teman kalau misalkan kalian bikin bisnis diawali dengan menyusun BMC yang baik gitu ya. Yang pertama dari fungsinya dulu. Ya, BMC ini fungsi paling dasarnya sebenarnya adalah untuk mapping ya, atau membuat blueprint bisnis. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah membuat BMC, artinya kalian sudah membuat mapping bisnis kalian atau memetakan bisnis kalian dari mulai siapa pelanggan kita, apa yang kita tawarkan, hingga sampai bagaimana kita menghasilkan uang dari bisnis ini. Ya, di satu gambar yang utuh gitu. Jadi kalian nanti bisa dengan mudah memetakan usaha-usaha kita. Kemudian fungsi yang kedua ya, kita bisa membedah gitu ya arsitektur bisnis kita, atau kita bisa menganalisis dengan lebih mudah. Ya, karena di BMC dari 9 elemen tadi atau 9 blok tadi ini nanti akan saling terhubung. Jadi saat kita bingung mau cari channel apa ya yang kita mau gunakan untuk promosi, lihat aja BMC-nya di segmen customer segmen misalkan, atau di blok customer segmen. Oh, customer segmen saya seperti ini. Berarti channelnya mungkin lebih cocok ke yang ini misalkan, gitu ya. Nanti kita bahas. Jadi kita lebih gampang menganalisis. Atau misalkan kalian mau nyari revenue streamnya dari apa lagi ya selain jualan, gitu ya. Nah, kalian bisa lihat customernya siapa, kemudian kalian channel jualannya dari mana. Nah, revenue streamnya juga nanti bisa dimodifikasi kembali. Kemudian yang ketiga, nah BMC ini bisa menjadi cara kita mengkomunikasikan usaha kita ke orang lain.
Ya, misalkan teman-teman mau ketemu sama calon tim gitu ya, atau mungkin calon mentor, atau mungkin calon investor. Alih-alih kita menjelaskannya dengan bentuk proposal dengan puluhan halaman, teman-teman bisa dengan cepat menjelaskan bisnis kalian itu apa dengan bermodalkan satu lembar BMC gitu ya. Jadi orang lain yang pertama kali ketemu dengan kalian, misalkan kalian nanti mau cari tim ya, karena bangun bisnis itu nggak bisa sendirian, teman-teman. Kalian perlu tim ya, dan cari tim biasanya nggak mudah ya, nggak mudah. Nah, teman-teman bisa menjelaskan apa sih yang mau kalian buat ya dengan satu lembar BMC aja cukup. Orang jadi akan lebih mudah memahami bisnis kita. Kemudian yang keempat, ya, BMC ini bukan dokumen sekali seumur hidup ya. Jadi misalkan gini, Mas, berarti kalau misalkan kita bikin BMC sampai nanti usaha itu berhasil atau bangkrut, ya udah itu BMC-nya, gitu ya? Enggak. Ya, jadi BMC ini dokumen yang hidup, teman-teman. Maksudnya hidup apa? Maksudnya hidup adalah BMC ini berkembang seiring perjalanannya waktu. Jadi BMC ini kan kalau misalkan di penulisan ilmiah, BMC ini hipotesis kita sebenarnya. Ya, hipotesa kita, misalkan customer segmennya kayak gini, dengan value yang seperti ini, channelnya yang cocok ini, ya, kemudian revenue-nya dari mana, ini kan hipotesis, baru hipotesis saat kita merancang usaha. Tapi ternyata misalkan pada kenyataannya, hipotesis itu meleset. Misalkan, wah ternyata customer segmennya berbeda dari apa yang aku target, gitu. Dan tadinya target anak-anak kecil, tapi ternyata yang banyak beli justru malah ibu bapaknya misalnya. Ya. Oh, ternyata targetnya tadinya misalkan kalian jualan produk fashion anak gitu ya. Di awal kalian set statement di BMC bahwa target marketnya adalah anak-anak usia 10 sampai 15 tahun misalkan. Ternyata pada kenyataannya saat kalian mulai berjualan gitu ya, ternyata kebanyakan yang beli orang tuanya gitu, bukan anaknya ya jelas gitu ya. Oh, ternyata orang tuanya. Nah, berarti setelah kalian punya kenyataan seperti itu, BMC kalian bisa dirubah, customer segmennya dirubah, kemudian channelnya mungkin dirubah, kemudian customer relationship-nya atau relationnya bisa kalian rubah juga. Ya, jadi BMC ini dokumen hidup dan dia tidak mati seperti dari awal sampai akhir gitu kayak gitu terus enggak. Ya, jadi dia berkembang gitu. Nah, jadi BMC bisa membantu kita menguji hipotesa kita. Kalau misalkan hipotesanya salah, ya udah kita revisi gitu. Nah, itu beberapa fungsi dari BMC, teman-teman. Nah, kalau kalian sudah menjalankan BMC-nya, biasanya teman-teman akan punya beberapa keuntungan. Ya, punya beberapa keuntungan. Yang pertama adalah kejelasan dan fokus, ya, atau clarity and focus. Kalau kalian punya BMC, teman-teman akan bisa fokus ke target-target yang sudah distatementkan dari awal. Ya, kalian akan fokus pada hal-hal yang esensial, yang kunci gitu, dan gak gampang terdistraksi dengan hal-hal lain di luar plan kita. Karena kalau misalkan kalian nggak pakai BMC, nanti bisa jadi ada apa viral, kita pengen ikut gitu ya. Ada sosmed apa viral, kita pengen ikut. Kemudian ada promo apa viral, kita pengen ikut gitu ya. Tapi pada akhirnya mungkin itu nggak pas, nggak cocok dengan bisnis kita. Maka dengan BMC kita bisa menjaga perjalanan bisnis kita bisa lebih fokus. Yang kedua, selain bisa menjaga fokus, sebenarnya BMC juga fleksibel dan juga punya kecepatan yang baik. Dalam hal apa? Dalam hal misalkan teman-teman mau menjelaskan ke orang ya, kemudian kalian mau ketemu investor, kalian mau ketemu tim, kalian ketemu mentor, pengen minta arahan, minta saran, ya teman-teman bisa menjelaskan dengan BMC aja. Ya, tanpa harus kalian ngirimin proposal dengan puluhan lembar di dalamnya, teman-teman bisa menjelaskan dengan BMC. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting teman-teman, biasanya teman-teman pebisnis pemula ya, early stage startup atau early stage bisnis itu sangat fokus terhadap produknya saja. Misalkan tadi kan teman-teman banyak yang cerita punya usaha, misalkan apa tadi, uh, milkshake misalkan ya. Rizky punya usaha milkshake. Biasanya kita fokusnya ya udah hanya milkshake-nya saja gitu. Milkshake-ku enak, milkshake-ku enak gitu. Atau punya produk bawang goreng, fokusnya ke produknya aja. Bawang gorengku enak, bawang gorengku renyah, bawang gorengku ini, bawang gorengku itu. Gitu ya. Tapi tanpa melihat sebenarnya bisnis punya berbagai macam elemen yang saling mendukung gitu ya. Mulai dari tadi
bener nggak? Oke, produknya bagus, tapi cocok nggak pasar yang sedang kamu eh, apa namanya sedang kamu rambah ini? Misalkan channelnya pas nggak dengan target marketnya? Terus kemudian produknya kamu oke, tapi gimana cara kamu menjaga hubungan dengan pelanggan gitu ya? Apakah misalkan teman-teman punya produk yang enak, tapi kalian jualannya jutek gitu. Produk kalian enak sih, bagus ya, tapi kalian jualannya jutek. Kira-kira orang mau beli lagi nggak? Nggak kan ya. Teman-teman juga kadang mungkin sebel gitu. Ada, kalau di kampus biasanya ada. Di kampus-kampus tuh biasanya ada tempat makan yang enak gitu ya. Tapi yang dagang tuh jutek dan nyampainya lama gitu makanannya. Itu biasanya tuh pasti ada di kampus-kampus. Jadi kita tuh jadi sebel gitu. Iya sih enak, tapi kok jutek banget gitu ya. Kita mau beli malah dimarah-marahin, atau kita mau beli malah di apa namanya dimaki-maki gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini biasanya ada seperti itu. Nah, sehingga BMC ini bisa membantu kita tidak hanya berfokus pada produknya saja, tapi lebih melihat bisnis secara keseluruhan. Bagaimana bisnis kita berjalan. Sorry, Pak Jaka, saya sempat keputus ya? Atau lancar? Lancar, Pak Agung. Nggak Lancar ada ya? Oke. terputus. Ya, lancar. Oke. Jadi tadi ya kembali lagi ke BMC. Jadi BMC bisa membantu kita melihat bisnis kita secara holistik, secara menyeluruh gitu. Item-item apa saja yang perlu kita perhatikan sehingga kita nggak terjebak, terfokus ke produk saja. Kadang-kadang nanti teman-teman akan merasakan, Mas produkku tuh udah bagus banget gitu ya, tapi kok nggak banyak yang beli ya, atau ada yang beli tapi kok nggak balik lagi ya. Nah ini biasanya kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Kalau misalkan kita hanya fokus ke produknya saja, ya, tanpa kita melihat bisnis ini secara keseluruhan. Nah BMC bisa membantu kita melihat bisnis secara keseluruhan. Oke, sampai sini mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman terkait BMC. Kita belum bahas per itemnya sih. Aman? Oke, kalau aman, saya lanjut ya teman-teman. Kalau nanti misalkan ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom chat ya. Nggak, maksudnya nggak perlu nunggu di sesi terakhir. Nanti kalian tuliskan aja di kolom chat atau raise hand langsung juga nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kita masuk pembahasan kita ke elemen-elemen yang ada di BMC atau blok-blok yang ada di BMC. Ya, kita bahas dari blok kanan terlebih dahulu. Biasanya saya menyebutnya blok untuk memahami pelanggan. Gitu ya. Oke, ada apa di blok kanan? Yang pertama adalah ada customer segments. Ya, customer segment ini bukan jadi gini. Seringkali teman-teman saat membuat BMC itu sulit membedakan antara harapan dengan target. Ya, misalkan contohnya gini. Saya nanya ke satu UMKM, Bu, target marketnya siapa? Oh, target marketnya semua orang, Mas. Laki-laki dan perempuan semua usia. Begitu ya. Sorry, Bu, itu harapan. Ya, iya harapan kita, produk kita bisa apa namanya dibeli oleh semua orang, produk kita bisa dimakan oleh semua orang atau dikonsumsi oleh semua orang. Nah, ini harapan. Target market beda cerita. Ya, target market adalah oleh siapa produk ini paling cocok untuk dikonsumsi atau dibeli gitu ya. Jadi jangan bilang kalau nanti teman-teman latihan bikin BMC di pertemuan berikutnya mungkin ya, jangan tulis semua orang misalkan laki-laki dan perempuan semua usia. No, ya karena suatu produk pasti punya target market spesifiknya. Ya, kalau nggak percaya, kita tes deh. Coba siapa yang bisa tulis aja di kolom chat, siapa yang bisa tulis satu produk aja yang menurut kalian produk itu bisa dikonsumsi oleh semua orang dan semua kalangan tanpa punya target market spesifik. Coba. Nasi. Oke, ya. Nasi, apakah misalkan contohnya saya jualan beras atau nasi gitu ya. Misalkan ke teman-teman kita yang di Papua, apakah mereka mereka suruh milih milih nasi atau milih sagu? Kira-kira kalau teman-teman kita yang di Papua, milih sagu, ya. Terus lagi botol botol aqua, mungkin air mineral kali ya.
Air mineral, oke, nice. Air mineral. Air mineral bisa dikonsumsi oleh semua orang, bisa, ya. Tapi air mineral juga punya target marketnya sendiri-sendiri. Sebagai contoh, misalkan, eh kalian nih nyebut merek nggak apa-apa Pak Jaka? Nggak apa-apa, Pak. Oh Santai ya, aja. Heeh. bukan sponsor kok. Air mineral nih, air mineral satu produknya bagus, ya. Tapi air mineral juga tetap punya target marketnya sendiri-sendiri. Ya, kenapa? Kalau kalian aja sendiri, ya gini deh, 71 orang yang ada di ruang ini coba tuliskan merek air mineral apa yang kalian paling suka dan kenapa. Coba kita lihat sama nggak jawaban kalian. Air mineral apa yang kalian paling suka? Yang kalau di etalase dia ada banyak air mineral, kalian pilihnya apa? Dan alasannya apa? Alia le mineral karena ada manis-manisnya. Montoya, ada Nestle, ada Amidis, ada Aqua, ada Fit, ada le mineral. Oke. Okay. Nah, dari sini aja kita lihat ya, produknya air mineral, ya brandnya macam-macam dan kalian juga biasanya punya spesifikasi atau preferensi sendiri-sendiri gitu. Ya, maka sebagai sebuah brand air mineral, saya nggak bisa sebut target saya semua orang, tapi saya perlu spesifik mentargetkan siapa orang yang kira-kira cocok dengan produk saya. Contoh misalkan kalau Le Mineral, benar tadi Le Mineral targetnya adalah orang yang nggak suka air mineral yang pahit gitu ya. Sebaliknya misalkan ada yang sukanya, nah ini Cleo kayak ini Friendly atau Rizky. Yang sukanya Cleo, sebaliknya dia sukanya air mineral yang nggak ada rasanya, yang seger aja gitu. Atau mungkin ada yang sukanya Nestle gitu ya, yang seger meskipun nggak dingin misalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka air mineral saja, yang produknya sama-sama air, dia punya target marketnya sendiri-sendiri. Ya, yang nantinya mengarah ke branding ya. Nantinya mengarah ke branding. Air mineral A, targetnya siapa, nanti brandingnya ya, value propositionnya mau diarahkan kemana. Misalkan tadi lem mineral, ya target marketnya adalah misalkan orang yang suka olahraga, misalkan makanya sekarang brand ambasadornya pemain-pemain timnas gitu kan. Nah, jadi target marketnya orang yang suka olahraga gitu ya, atau orang yang nggak suka air mineral yang pahit dan seterusnya. Ya, jadi lagi-lagi target market atau customer segments kita nggak bisa nyebut semua orang. Iya, itu harapan kita semua orang. Tapi ya target market ini ibarat kata kalian punya senjata gitu ya, punya senjata. Kalau kalian membabi buta nembaknya ke sana kemari, ya nggak kena sasaran. Tapi kalau kalian punya target market, ya semakin jelas siapa targetnya, peluru yang kita punya jadi semakin efisien. Karena kalau misalkan kita ada di early stage, ada di tahapan awal bikin usaha, kita nggak bisa membabi buta kayak perusahaan-perusahaan besar ya yang ngiklan di TV, ngiklan di baliho yang mentargetkan semua orang. Iya, mereka modalnya gede gitu. Tapi kalau kita di early stage, kita perlu fokus. Kita perlu segmen tertentu yang spesifik ya untuk menargetkan siapa customer segmen kita. Sebagai contoh lagi, oke, tadi kan saya nanyanya produk apa yang kira-kira dikonsumsi semua orang gitu ya, dan kalian jawab air mineral, tapi ternyata air mineral juga punya segmennya sendiri-sendiri gitu. Nah sekarang saya mau nanya yang kalian semua harusnya jawabannya sama. Di Purwakarta saya nggak tahu apakah banyak apa enggak, tapi di Semarang tuh banyak warung seblak prasmanan. Warung seblak prasmanan. Nah saya mau nanya ke teman-teman yang terutama yang suka makan seblak, kalau kalian makan seblak di tempat ya di warungnya atau di warungnya lah ya, yang makan di sekitar kalian mayoritas secara jenis kelamin laki-laki atau perempuan saya tanya. Boleh tulis di kolom chat. Yes. Rata-rata perempuan ya. Ya makan ladies ladies ya. Gentleman-nya kayaknya enggak. Kayaknya kalau kalau kalian nemuin cowok lagi makan di warung seblak tuh kemungkinannya cuma dua. Satu, dia dipaksa ceweknya, dipaksa pacarnya, dipaksa pacarnya sudah dapat makan seblak. Yang kedua, ya perlu dipertanyakan ini, perlu dipertanyakan ini. Kayaknya nggak ada deh cowok gitu secara sadar saya ke warung seblak dan saya pengen makan seblak prasmanan, kayaknya enggak. Dan rata-rata memang perempuan. Ya. Nah, bisnis yang lain pun sama. Ya, seblak kan bisnis yang sederhana sebenarnya, jualan makanan gitu ya, jualan F&B. Yang lain pun sama sebenarnya. Pasti mereka punya
targetnya sendiri-sendiri. Kalian kalau misalkan nanti pengen lebih paham mengenai customer segment, kalian pelajari deh dari warung seblak karena udah jelas segmennya. Dia perempuan, terus usianya juga spesifik. Coba teman-teman kalau kalian perhatikan eh, yang makan seblak usianya rata-rata berapa? Dari berapa sampai berapa deh? Apakah dari balita gitu ya atau ya biasanya belasan 60 kayaknya nggak ada dah kakek-kakek nenek-nenek makan seblak kayaknya kayaknya nggak ada deh nggak ada iya betul rata-rata pasti umur belasan ya umur belasan sampai generasi milenial lahir ya usia-usia 30, 31, 32, 35 lah maksimal biasanya ya betul ya nah ini warung seblak dari warung seblak aja kalian bisa riset ya tentang target market nenek saya tuh nenek saya suka pak oke anomali ini berarti ya dan ini neneknya siapa Ayu Agda apa Nisru ya dari warung seblak aja kita bisa jadikan studi kasus teman-teman ya di mana target market itu sangat bisa spesifik sekali ya nah maka dari setelah tahu nih target marketnya siapa kalian nanti jadi bisa lebih mudah menentukan blok-blok atau segmen-segmen yang lain yang ada di BMC gitu ya. Nah, biasanya target market ini teman-teman kalian bisa menuliskan usia, jenis kelamin, pekerjaan gitu ya. Terus kemudian lokasi ya, lokasinya mereka ada di mana gitu ya. Terus kemudian mungkin aktivitas gitu ya, aktivitas di sosmednya mereka biasanya aktif di sosmed apa. Nah, teman-teman bisa tuliskan coret-coret aja di bagian customer segment. Ya, usia bisa pakai tadi bisa pakai eh, range gitu ya, berapa sampai berapa. Oh, neneknya Ayu. Oke. Salam ya Ayu buat neneknya. Suruh jangan pedes-pedes kalau makan seblak ya. Oke, nah yang segmen yang pertama adalah customer segment. Segmen yang pertama. Ya, blok yang pertama adalah customer segment atau eh, target market. Ya, teman-teman nanti bisa tuliskan di situ tadi jenis kelamin, usia dengan range gitu ya. Kemudian lokasi, mungkin dia ada di mana. Terus kemudian pekerjaannya apa, teman-teman bisa tuliskan juga kira-kira penghasilannya berapa supaya nanti bisa semakin spesifik. Gitu ya. Cukup jelas ya terkait customer segments. Jadi sekali lagi besok Pak Jaka kalau misalkan masih ada yang nulis semua orang, ya, langsung coret aja. Ya teman-teman untuk di early stage harus benar-benar spesifik mentargetkan siapa. Ya bedakan tadi target dengan harapan. Ya kalau harapan, nah iya semua orang bisa beli produk kita. Ya tapi pada kenyataannya enggak. Ya semua orang punya preferensinya sendiri-sendiri. Maka kita perlu mentargetkan siapa yang kira-kira cocok preferensinya dengan produk yang kita jual. Oke, kita lanjut ya ke blok yang kedua atau ke segmen yang kedua adalah value proposition. Ya, value proposition ini gampangnya kamu nawarin apa sih? Kamu nawarkan nilai apa sih? Value apa sih yang mungkin tidak ditawarkan oleh bisnis yang lain? Ya, dan ini bisa menjadi salah satu sebab ya kenapa pelanggan itu memilih bisnis kita ketimbang memilih bisnis yang lain gitu. Nah, value proposition ini nggak cuman sekedar produknya ya. Kadang-kadang kan apa nilai unik produk kamu misalkan. Oh, produk saya murah murah Kak gitu. Nah, murah ini nggak bisa dijadikan value karena murah ini teman-teman nanti akan sangat gampang untuk di apa namanya akan sangat gampang untuk ditiru oleh pengusaha yang lain. Ya murah ini kan sangat gampang sekali. Misalkan ada pengusaha lain yang punya akses ke sumber daya yang lebih bagus dengan daripada kalian atau lebih murah, orang bisa menjual produk yang lebih murah. Ya, value itu lebih dari itu. Ya, value ini apa yang kalian bisa tawarkan yang bisnis lain enggak, gitu ya. Misalkan nih, misalkan contohnya di Purwakarta banyak yang jualan ST Jumbo, nggak? Banyak ya, yang jualan ST Jumbo tuh banyak ya. ST Jumbo nih satu bisnis yang eh, sangat sulit untuk dicari value-nya. Kenapa? Karena ya ST Jumbo gitu. Bentuknya sama, ukuran cupnya sama,
ya, terus kemudian harganya juga mirip-mirip, paling 3.000 ya, dan seterusnya. Tapi ada kalau di tempat saya itu ada ST Jumbo yang dia punya nilai atau value yang unik. Kenapa? Karena dia tehnya itu nggak hanya sekedar dia beli teh di pasaran terus diseduh gitu enggak, tapi dia tehnya tuh mixing dari berbagai jenis teh gitu. Jadi wanginya tuh enak banget teman-teman. Ya, wanginya tuh enak dan harga jualnya dia lebih murah. Kalau es teh jumbo, sorry, lebih mahal. Kalau es teh jumbo biasanya itu 3.000, dia jualnya 5.000, tapi tetap laku. Kenapa? Karena dia beda tehnya dengan teh-teh jumbo yang lain. Wanginya beda, manisnya beda gitu ya. Terus kemudian segernya beda lah pokoknya. Rasa sepet-sepetnya tuh beda ketimbang teh-teh lain yang 3.000 harganya. Nah, teman-teman perlu mencari ya. Kalau saya jualan satu produk, teman-teman tadi ada yang bilang mau jualan eh crepes gitu ya, milk crepes, terus ada yang mau jualan angkringan dan seterusnya. Nah, kira-kira value apa yang bisa milk crepes kalian atau angkringan kan kalian tawarkan yang milk crepes lain atau angkringan lain nggak bisa tawarkan. Misalkan tadi kalau angkringan, misalkan kalau angkringan lain eh misalkan nasi kucingnya biasanya udah bungkusan mas, jadi nggak anget nasinya gitu ya. Nah tapi kalau angkringan saya, nah nasinya baru dibungkus saat dipesan gitu ya, jadi nasinya selalu hangat, misalkan gitu ya simpelnya. Atau si milk crepes tadi, biasanya kalau milk crepes itu apalagi kalau yang harganya murah, coklatnya rasanya nggak enak, tengik gitu ya. Nah tapi milk crepes saya nggak, milk crepes saya pakai banyak premium gitu ya. eh jadi pasti rasanya juga enak dan seterusnya. Jadi apa yang kalian tawarkan yang orang lain atau bisnis lain yang serupa tidak bisa tawarkan. Gitu ya. Nah ini bisa kalian tuliskan nanti di value-value kalian. Bisa lebih dari satu ya, bisa lebih dari satu. Contoh lagi, di Purwakarta mie gacoan tuh rame nggak? Pak Jaka suka makan mie gacoan nggak Pak Jaka? Saya sih suka ya, tapi belakangan ini jarang beli. Tapi kalau saya lewat ke Mega Cuan itu kurang ya. Kalau di Purwakarta kurang. Kalau di Bandung, Pak, di Bandung itu kalau saya lewat Mega Cuan tuh penuh ngantri tuh mereka tuh Penuh ya? di gerai-gerai Mega Cuan. Ada yang beberapa titik kan kalau di Bandung tuh. Nah, di hampir Hmm. di semua titik tuh penuh tuh. Apalagi Hmm. malam minggu atau hari Minggu gitu ya. Tapi kalau saya lihat di Purwakarta terlihatnya nggak seramai di Bandung. Nggak lama ya? Oke. Oh rame, rame Pak. Lebih rame di Bekasi Pak. Ya mungkin di Bekasi lebih rame ya. Ferdian suka beli, oke, rame pada saat tertentu, yes, oke. Tapi secara umum mie gacoan kayaknya di mana-mana tuh rame, kayak di Semarang juga cukup rame, meskipun karena sekarang tuh kayaknya cabangnya udah kebanyakan gitu ya, jadi mungkin ramenya menyebar gitu ya. Nah, tapi menurut kalian, kenapa mie gacoan bisa rame? Padahal cuma jual mie pedes gitu. Coba tuliskan di kolom chat deh, 3 poin deh, 3 poin yang menurut kalian mie gacoan punya value-nya, ya, yang bikin mie gacoan tuh rame, teman-teman. Ya. Kenapa sih mie gacoan di mana-mana rame? Ya. Oke, dari Bajaka harganya murah, dapatnya banyak. Yes. Terus harga murah, enak, mengenyangkan. Oke, murah, enak, mie, murah and worth it, murah, jual merek, tempatnya lumayan nyaman. Oke. Udang kejunya enak ya. Oke. Saya setuju. Murah, enak, murah, parkirnya luas, tempatnya luas. Oke. Tempat makannya luas, murah, makanannya pedas. Mm-mm. Oke. Harga terjangkau, outletnya banyak, rasanya rasanya nyami, minus bayar parkir. Oke. Arista Pak murah, Instagramable, mie pedas, yes, oke. Oke, nice teman-teman ya. Mie gacuan tuh punya 3 value utama yang ditawarkan. Kenapa kok dia rame? Ya, satu, murah betul ya, dia murah memang. Jadi untuk sekelas makanan kafe dalam tanda kutip ya, atau makanan resto lah ya. Harga dulu kalau pertama-tama kan kayaknya 8.000 atau 9.000 tuh dapet ya. Atau sekarang saya nggak tahu berapa harganya, tapi masih murah lah ya. Untuk harga yang murah dengan eh, apa namanya makanan seperti itu, hitungannya masih murah lah. Kemudian betul, yang kedua adalah tempat. Ya, tempat ini satu adalah luas, jadi parkirnya luas, tempatnya luas, dan yang kedua secara desain ya. Secara desain itu
ya nggak malu-maluin lah kalau misalkan teman-teman selfie di sana. Ya beda cerita kalau sama-sama makan mie ayam tapi makan mie ayam di pinggir jalan kan kayaknya kurang gitu ya kalau kalian update story gitu ya foto di warung mie ayam pinggir jalan. Tapi kalau di gacoan mungkin lebih oke lah ya, lebih instagramable gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah betul sekali dia menjual produk yang sangat digemari oleh segmennya, yaitu makanan pedas. Ya, nah kombinasi ketiga ini sebenarnya yang membuat Mie Gacuan itu rame. Jadi dia tahu targetnya siapa, dia menyediakan produk yang disukai oleh target marketnya. Kemudian selain produknya disukai, dia sediakan tempat yang tidak bisa biasanya didapatkan dengan harga makanan yang murah gitu ya. Nah, ini beberapa poin kombinasi yang dimiliki oleh Gacuan. Nah, teman-teman nanti juga bisa pertimbangkan hal seperti ini ya saat mencari value dari produk kalian. Jadi value itu harus cocok dengan segmen tadi, segmen customernya. Kalau value kalian nggak cocok dengan customer segmennya, ya percuma. Ya, customer segmen kalian nggak akan merasa terbantu atau mungkin nggak merasa suka gitu ya dengan apa yang kalian tawarkan. Ya, nah Mega Cuan dia tepat segmennya mungkin kebanyakan perempuan gitu ya usia sekian sampai sekian, produknya dia tawarkan makanannya pedas. Nah selain makanannya pedas dia tawarkan juga tempatnya oke, ditambah harganya murah gitu ya. Nah ini kombinasi dari beberapa value. Nah teman-teman nanti juga bisa ditulis kira-kira value apa ya yang saya bisa tawarkan dari bisnis saya gitu ya. Oke, nice, thank you teman-teman, kita lanjut. Nah, yang berikutnya setelah kalian tahu siapa customernya, kalian tahu value apa yang kalian tawarkan, yang berikutnya adalah channels. Channels ini adalah bagaimana caranya value tadi sampai ke pelanggan, gitu ya. Nah, eh, poinnya ada tiga, teman-teman. Ya, jadi teman-teman perlu memikirkan journey dari pelanggan kita nantinya. Mulai dari satu awareness, ya. Jadi channel ini bukan hanya channel penjualan ya. Jadi ada tiga hal yang nanti teman-teman perlu perhatikan. Yang pertama adalah channel awareness. Bagaimana caranya kalian menyebarluaskan informasi tentang usaha kalian supaya target market kalian tahu bahwa ada nih bisnis ini. Jadi kalian perlu mencari channel distribusi awareness. Kemudian yang kedua adalah channel penjualan, purchase. Ya, gimana caranya orang beli produk saya? Ya, di era yang sekarang pasti kemudahan dan kepraktisan diutamakan ya. Gimana caranya orang beli produk saya? Apakah lewat ojol, apakah lewat pesan WA, atau harus datang langsung, atau misalkan bisa pakai just tip gitu ya, dan seterusnya. Yang ketiga, channels adalah bagaimana cara produknya sampai ke pelanggan. Ya, apakah tadi lewat ojol, apakah dikirimkan sendiri oleh tim usaha kalian, atau lewat just tip, atau mungkin harus diambil secara langsung, ya, atau mungkin harus dikirim lewat marketplace, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, teman-teman nanti perlu listkan juga, ya, bagaimana kalian mencari pelanggan untuk bisa di share awareness tentang bisnis kalian, bagaimana mereka membelinya, bagaimana mereka mendapatkan produknya. Nah, ini channels. Ya. Lagi-lagi, channels perlu memperhatikan siapa target market kalian. Ya, kenapa Kak bisa kayak gitu? Ya, karena tidak semua channel cocok dengan segmen tertentu. Contoh, misalkan kalian punya bisnis, ya, tadi yang bisnisnya eh, ternak ayam, yang bisnisnya ternak ayam, ya, entah itu kalian berternak ayam atau kalian mau membuka jasa konsultasi membuka peternakan ayam gitu kan sekarang juga banyak tuh teman-teman. Jadi kita nggak bikin peternakan ayamnya, tapi kita mencari orang yang mau bikin peternakan ayam. Nah kita sediakan tuh mulai dari pembangunan kandangnya, nyiapin bibit ayamnya, nyiapin pakannya, orangnya tinggal terima beres. Gitu. Sekarang juga banyak bisnisnya kayak gitu. Nah misalkan kalian mau bisnis kayak gitu ya, di mana targetnya mungkin orang-orang usia yang lebih mapan, lebih matang ya, atau mungkin menjelang pensiun lah. Mungkin 40 ke atas lah, 40, 45, 50, 55, dan seterusnya. Nah, saya mau nanya, kira-kira kalau kalian punya bisnis seperti itu dengan target market yang usianya 40, 45, 50, 55 ke atas, kira-kira kalau saya mau cari channel awareness di sosial media apa yang kalian rekomendasikan? Coba tulis di kolom chat.
Oke, Facebook, masuk grup Facebook, masuk grup Facebook ini ya. Eh, investasi anti gagal. Ya, oke, nice ya para alumni PT Mencari Cinta Sejati beraksi ini ya. Kalian, sorry sorry, takutnya nggak relate. Kalau Pak Jaka pasti tahu kan PT Mencari Cinta Sejati kan? Kalau kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak PT Mencari Cinta Sejati? Enggak tahu ya? Oh iya Pak Jaka, sorry ya. Oh tahu katanya, Nisa tahu nih. Aduh, oke, yes, intermezzo aja. Salam interaksi ya, Mujahidin ya. Salam interaksi itu. Insya Allah bulan ini gajian dari Meta. Oke, ya, aduh, saya ke distrik. Oh, Facebook, Facebook tadi Facebook. Oke, benar sekali. Jadi kalau kalian punya usaha, target marketnya usianya lebih matang gitu ya, lebih dewasa. Mungkin usia orang tua kalian ya, usia orang tua saya dengan Pak Jaka misalkan usianya 45, 50, 55 gitu ya. Channel apa yang paling cocok? Betul, Facebook. Kenapa? Ya mereka nongkrongnya di Facebook, teman-teman. Ya, mereka nongkrongnya di Facebook, entah itu eh, apa namanya diskusi sama grupnya gitu ya, grup-grup alumni zaman SMP SD-nya yang sudah lama hilang itu, atau mungkin dengan teman-teman kampungnya dan seterusnya, biasanya di sana ya. Beda cerita kalau misalkan target kalian remaja gitu ya, remaja mungkin kalian jualan aksesoris ya, aksesoris gadget atau mungkin aksesoris fashion yang targetnya usia SMP SMA ya, mungkin kalian pakai channel distribusi ke TikTok misalkan ya, dan seterusnya. Begitu juga dengan marketplace. Marketplace punya preferensinya sendiri-sendiri ya. Gender laki-laki atau perempuan biasanya lebih suka mungkin pakai Shopee, lebih suka pakai Tokped dan seterusnya ya. Eh, ojol juga sama ya, masing-masing punya segmennya sendiri-sendiri. Nah, lagi-lagi channel juga berhubungan dengan siapa target marketnya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Setelah kita cari tahu channel apa yang cocok, sekarang baru kita bicara bagaimana cara kita berhubungan dengan pelanggan. Ya, bagaimana kita eh, menjalin relation dengan pelanggan kita atau menjaga hubungan pelanggan kita. Musuh terbesarnya UMKM atau pebisnis early stage adalah orang yang beli dan tidak kembali lagi. Ya, bisnis baru itu gampang menggoda orang buat beli, mungkin dengan promo, dengan visual yang menarik ya, terus kemudian dengan apa namanya, share di sosial media atau mungkin share ke teman-teman dan seterusnya. Bisnis baru tuh gampang nyari nyari pelanggan baru, teman-teman, nyari pelanggan untuk pertama kali beli. Yang sulit adalah gimana caranya si pelanggan ini bisa kembali lagi beli ke kita gitu. Maka kita perlu pikirkan juga di BMC ini, perlu dijelaskan juga gimana caranya kalian menjaga hubungan dengan pelanggan. Ya, misalkan yang pertama mulai dari eh, cara kalian menyajikan produknya. Ya, produknya kalian jamin selalu fresh misalkan, atau selalu bisa dihidangkan dengan cepat atau di delivery dengan cepat misalkan. Ya, setelah produknya disampaikan ke customer, ada nggak layanan after sales-nya? Misalkan kalian jualan produk bukan makanan ya, ada nggak after sales-nya? Kalau rusak gimana? Kalau barangnya apa namanya defect gimana? Ada nggak layanan after sales-nya supaya orang nggak kapok? Kemudian biar makin kuat, misalkan kalian bikinkan komunitasnya. Kadang tuh ada bisnis-bisnis, beberapa bisnis yang tidak langsung jualan produk, tapi mereka bikin community dulu. Ya, bikin community dulu, baru kemudian dari community ini dimonetasi. Mereka jualan produk di sana. Itu juga bisa. Atau misalkan kalian bikin produk-produk yang personal design untuk customer-customer kalian gitu ya, sesuai dengan target marketnya dan seterusnya. Ya, nah ini juga perlu difikirkan di BMC. Ya, mulai dari cara menyapanya, kemudian bagaimana setelah orang itu mendapatkan produknya dan seterusnya. Supaya apa? Ujung-ujungnya supaya pelanggan kita tidak kapok beli ke kita dan mau kembali lagi ya, retention. Gitu. Karena ya tadi musuh paling besar teman-teman early stage business adalah pelanggannya ada, beli, tapi dia nggak balik lagi. Nah, akhirnya nanti jadi ya udah gulung tikar deh gitu ya. Gitu.
Sebagai contoh misalkan tadi di depan saya bilang ada beberapa usaha, makanannya tuh enak sebenarnya, F&B ya. Makanannya tuh enak, tapi pelayanannya tuh jelek gitu. Dia jutek, kemudian makannya lama datangnya. Nah, ini kan menyebalkan. Sehingga kita mungkin jadi males balik ke sana lagi, orangnya jutek atau makannya lama datangnya dan seterusnya. Nah, beberapa kayak mie gacoan contohnya, dia kenapa orang gak kapok ke sana karena meskipun rame cepet gitu ya barangnya datang, pesanan kita datang. Nah, itu salah satu bagaimana cara kita menjalin hubungan dan pelanggan. Oke, nah, oke, blok kanan selesai, teman-teman. Ya, blok kanan untuk diskusi terkait customer selesai. Ya, tadi ada apa aja tadi? Ada customer segment. Kita ulang sedikit ya. Ada customer segment, kemudian ada value proposition, nilai apa yang kalian tawarkan. Kemudian ada channels, gimana kalian menyampaikan value kalian ke pelanggan. Ya, baik channel awareness, channel purchasing, channel delivery, kalian perlu siapkan. Kemudian yang keempat adalah customer relation, bagaimana kalian menjaga hubungan kalian dengan pelanggan. Ya, salah satunya misalkan kalau kalau di sini ya, kayak di pom bensin gitu, misalkan ada SOP 3S gitu, senyum, salam, sapa. Nah, itu juga salah satunya. Salah satu bentuk dari customer relation. Gimana caranya orang yang setiap datang disapa gitu ya, kasih senyum. Kayak kalian kalau masuk ke minimarket kan juga sama. Disapa, selamat berbelanja. Kalau udah selesai belanja, silakan datang kembali. Nah, itu termasuk ya bentuk kalian menjaga personal care terhadap customer kalian. Oke, terus kemudian kita lanjut teman-teman ke sisi blok yang kiri. Tapi sebelum saya lanjut, saya tawarkan dulu. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak terkait blok kanan tadi? Ya, mulai dari customer segment, value proposition, channel, sampai ke customer relation. Ada yang ingin bertanya atau masih cukup jelas? Kalau jelas boleh dikasih jempolnya teman-teman, jempol virtualnya boleh. Oke, okay, thank you. Ya, tap tap ya, tap tap ya, tap tap guys, tap tap. Oke, okay, thank you. Kalau gitu saya lanjut ya. Kita masuk ke blok yang kedua, yaitu blok kiri. Nah, blok kiri atau kita bisa sebut blok fondasi bisnis, isinya ada tiga. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah key activities dan juga key resources. Ya, atau aktivitas dan juga aset kunci. Maksudnya apa? Kalau key activities ini gampangnya sebenarnya kegiatan harian yang ada di bisnis kita. Ya, supaya bisnis proses kita berjalan, kegiatan apa aja yang harus dilakukan. Nah, teman-teman listingkan di situ. Ya, mulai dari menyiapkan bahan baku, kemudian memproses bahan baku menjadi produk yang siap pasar misalkan, kemudian pemasaran, kemudian customer relation, kemudian layanan purna jual ya dan seterusnya kalian listingkan di situ di key activities. Kemudian key resources ini adalah dalam tanda kutip modal ya, modal yang kalian butuhkan untuk menjalankan bisnis. Modal ini tidak melulu uang ya. Misalkan SDM, kalian butuh SDM, kemudian kalian butuh apa namanya? Kalian butuh resource sosial media misalkan, kalian butuh apa namanya? Kemasan, kalian butuh kok kemasan sih? Kalian butuh ya modal gitu ya, uang dan seterusnya. Kalian tuliskan di situ. Kira-kira kalian butuh apa aja sih buat menjalankan usaha kalian? Kalian tuliskan di situ. Ya, sumber daya apa yang kalian butuhkan? Sumber daya manusia, sumber daya uang, modal gitu ya. Kalian tuliskan di situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah key partnerships ya atau mitra ya. Untuk menjalankan bisnis kalian, kalian perlu mitra siapa saja. Ya, kalian tuliskan di situ. Ya, mulai dari pemasok bahan baku misalkan, terus kemudian mitra pemasaran, kalian butuh ojol ya, tulis aja di situ ojol, kalian butuh kurir, kalian tuliskan di situ kurir paket, kalian butuh KOL, kalian butuh just tip, kalian butuh ya semuanya lah ya, mitra-mitra yang kalian butuhkan untuk menjalankan bisnis kalian, kalian bisa tuliskan di key partnership ini. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa punya gambarannya. Oh, bisnis saya ini nggak bisa gerak sendiri, ya.
Saya butuh partner-partner atau mitra-mitra ya untuk bisa menjalankan bisnis kita dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah blok bawah ya, blok bawah. Di mana blok bawah ini isinya biaya dan keuangan. Ada dua, teman-teman, yaitu cost structure dan juga revenue streams. Ya, di cost structure ini teman-teman silakan bisa diisi. Oh gini, gampangnya gini, cost structure dan revenue stream ini bagaikan uang masuk dan keluar gitu ya. Revenue stream ini sumber pendapatan kalian, uang masuk. Ya, cost structure ini kalian pakai buat apa duitnya? Tapi dalam hal ini dipakai untuk menjalankan bisnis ya. Bisnisnya uangnya kalian pakai untuk ngapain aja sih di dalam bisnis? Beli bahan baku, kemudian gaji karyawan, terus kemudian sewa tempat, terus kemudian biaya marketing, ya, terus kemudian biaya apa namanya? Mungkin biaya pengiriman. Nah, kalian tuliskan di cost structure. Sementara revenue streams adalah kalian tuliskan sumber-sumber pendapatan kalian. Kalian dapat duitnya dari mana aja? Kalau jualan produk ya tulis jualan produk. Kalau misalkan layanan, kalian layanannya apa aja dituliskan di situ. Ya. Nah, revenue stream saya mungkin sedikit agak banyak bahas revenue streams, teman-teman. Kenapa? Karena revenue streams ini seringkali kalian terfokus hanya menjual produknya saja. Misalkan ya, misalkan teman-teman jualan bakery, ya, jualan toko roti, kayaknya tadi ada deh, toko roti atau toko kue, ya. Siapa tadi ya yang namanya saya bilang cocok diikuti kata bakery? Kalian jualan, oh Yumna, yes, Yumna, Yumna Bakery. Ya. Misalkan Yumna mau jualan buka toko bakery atau toko roti atau bakery, ya. Revenue stream utamanya dari toko roti atau bakery apa, teman-teman? Revenue streamnya toko roti apa sih? Bagaimana toko roti mendapatkan uang? Apa yang toko roti lakukan? Jualan roti ya, betul. Dia jualan roti, betul. Nah, tapi ternyata sebuah bisnis toko roti atau bakery ternyata bisa mencari uang tidak hanya dengan jualan bakery. Kalian bisa ngasih contoh nggak? Kira-kira kalau usaha bakery bisa nyari uangnya dari mana lagi ya selain jualan bakery? Selain, thank you Daniel, jualan selai. Boleh, boleh, benar, jualan selai. Apa lagi? Apa lagi? Kopi, oke, berarti selain jualan kopi, sorry, jualan kue, jualan kopi, jualan kue ulang, kue-kue juga ini, Putra. Snack box, oke, boleh. Jadi selain jualan kuenya, dia nyediain snack box juga ya. Buka workshop, oke, nice Indri. Jadi selain jualan barang, buka workshop juga, misalkan workshop baking gitu ya. Nanti bikin kelas gitu ya. Amara jual lemper. Ya, maksudnya selain jualan produk, kalian mau nyebutin lemper, kue putu, kue susur, bebas. Itu sama, maksudnya jualan jualan kue ya, jualan produk. Selain itu, jangan yang jualan produk lagi. Merchandise. Eh, emang toko kue jualan merchandise? Ya mungkin bisa aja ya, bisa aja. Lagi-lagi, kerjasama sama event-event. Oke, berarti supporting event ya, betul. Foto box. Foto box dengan tema bakery mungkin ya. Jual kaleng Wisman bekas bahan. Siapa yang mau beli kaleng Wisman bekas, Putri? Ini, warung martabak pinggir jalan. Biar kayak pakai Wisman gitu ya. Jual oven. Mungkin nggak spesifik oven, tapi alat-alat kue gitu ya. Mungkin bisa. Nah, ini maksudnya nih kayak novel nih. Jualan alat bahan kue gitu ya. Boleh, yes, betul. Apalagi, ada lagi nggak? Selain jualan jenis-jenis kue yang lain ya. Jangan pottery, bakery pottery. Pottery ini bukannya ini. Apa sih namanya? Bikin candi, candi lagi. Bikin, bikin tanah liat itu kan pottery? Kayaknya enggak deh ya. Lagi ada opsi lain nggak? Bakery es krim. Ya, oke, boleh. Jasa bikin kue.
memang itu pekerjaannya dari awal, betul. Bikinin kue. Baking class, yes benar. Enike, thank you. Oke. Apalagi kalian punya ide out of the box apa? Bakery ini bisa apa lagi kira-kira? Revenue streams-nya dari mana? Udah selesai? Ini aja? Oke, saya rekap ya. Tadi ada beberapa opsi yang menarik untuk Yumna nanti bisa dipraktekkan. Ya. Kemitraan, oh iya benar juga. Ya. Franchise gitu ya, boleh. Tadi ada yang menarik, ada jual, kalau yang jual selai, lemper, itu saya jadikan satu aja ya, jualan produk bakery gitu ya. Kopi tadi menarik ya, jadi selain cake, sorry, selain bakerynya ada kopinya, eh menarik ya. Terus kemudian tadi snack box, berarti paketan snack box ini saya jadikan satu sama supporting event tadi ya, kerjasama sama event untuk penyediaan snack box. Terus tadi dari Indri sama Ineke, apa tadi, buka workshop ya, workshop atau baking class ya, oke, nice. Kemudian kemitraan tadi juga bagus ya. Terus yang terakhir jual alat bahan kue, nah itu juga bagus. Oke, terima kasih teman-teman. Lagi saya mau kalian berpikir lagi, kalau saya punya bengkel motor ya, bengkel motor ya, revenue stream utamanya kan dari servis tuh, ya kan, dari servis sama mungkin jual spare part. Kira-kira revenue stream apa lagi yang bisa saya miliki dari bisnis bengkel motor selain jasa servis sama jualan spare part? Ayo, bengkel motor. Angkringan, angkringan sambil tunggu motor. Ya, bisa juga sih. Ya, kafe lah ya mungkin ya. Oke, jual motornya. Ini kan motor pelanggan. Cuci motor atau steam motor, nice, boleh. Lagi-lagi, jasa pasang plat nomor. Ya boleh lah. Tempat bermain anak. Oke. Tim balapan. Kayak bengkel Pak Yono ya. Bengkel Pak Yono bikin tim balapan drag race juga tuh. Membership menarik. Dari Pak Jaka di membership. Oke, ada lagi nggak? Ya, bengkel motor. Kira-kira apa lagi? Modif boleh, jasa modifikasi gitu ya. Jual bensin, oke boleh. Kalau wifi kayaknya fasilitas ya, no friendly atau risky ya, bukan kita jual ya, kebangetan. Kalau kalian punya bengkel, ada wifi-nya terus dijual, dijual juga wifi-nya, kayaknya agak kebangetan ya. Sewa motor, oh artinya mungkin ini ya, oh, kita bisa naruh motornya, Ayumi ya, kita bisa naruh motornya di servis, terus kita nyewa motornya gitu ya, buat dibawa gitu ya. Betul gitu ya, menarik menarik. Jasa panggilan, oke boleh. Dashcam, aku nggak tahu apakah udah banyak yang pakai dashcam di motor. Jasa gosok nomor seri, jasa gosok nomor seri mesin, nice nice. Apalagi di deket kampus ya, karena kan kalian bawa motor ke Purwakarta gitu, kayak mungkin kalian dari Cirebon gitu jauh gitu ya, mau pajikan motor harus harus gesek nomor kerangka mesin. Nice, bisa nice. Tambah angin, ya betul. Relate Pak, betul betul. Karena kita kesulitan ya sebagai anak rantau, mau pajikan sulit. Nah, kita nyari bengkel yang terima jasa gosok nomor rangka dan nomor seri mesin. Oke, oke, cukup banyak, nice sekali teman-teman. Ya, tadi mulai dari mana nih tadi? Jual cemilan atau kafe lah ya, buat nunggu. Terus sekalian cuci motor atau steam, jadi servis sekalian nyuci motor, nice. Kemudian tempat bermain anak kayaknya enggak lah ya. Kemudian karena nggak lama-lama banget kayaknya deh, nyervis motor. Kemudian jasa pasang plat nomor boleh lah. Membership menarik tadi. Saya punya bengkel langganan, dia open membership teman-teman. Jadi bayar di muka gitu ya, bayar 150.000 nanti dapat diskon-diskon gitu ya. Tapi kan belum tentu diskonnya terpakai, tapi kita udah dapat 150.000 di depan. Nah, itu menarik juga. Kemudian tadi jual bensin boleh ya.
yang menarik-menarik tadi. Terus jasa gosok nomor seri itu sangat oke sekali. Ya, thank you teman-teman. Nah, terus lagi terakhir. Tadi udah bengkel, sekarang saya nanya, revenue stream apa kalau misalkan saya punya bisnis salon, ya, salon kecantikan. Selain jasa salonnya tentu saja, kira-kira revenue stream apa lagi yang bisa saya buka untuk bisa mendapatkan money sebanyak-banyaknya, uang. Jual produk skincare-nya boleh, ya. Apalagi selain ininya ya, selain tentu layanan di salonnya ya, potong rambut, rebonding, krim bat gitu-gitu kan udah jelas. Gitu. Oke, terima jasa makeup artist ya untuk wisudaan, untuk nikahan, boleh. Afiliasi? Oh, artinya ini maksudnya ya, kalian kan sudah mencoba banyak produk, mungkin sekalian dijual gitu ya, diafiliatkan gitu ya, boleh. Nail art bisa, jasa kepang rambut, jasa gimbal, jasa medicure. Ya ini mah, ya ini produknya ya. Spa pijit, oke. Terus apa lagi? Jangan bilang cuci motor, Pak. Sambil nyalon motornya dicuci. Atau bengkel, Pak. Jadi sekalian bengkel, sekalian nyalon gitu ya. Lantai satu bengkel, lantai dua salon. Eyelash extension, jual cemilan sambil nunggu, boleh. Ya, oke, thank you. Ya, jadi artinya Pak Jaka teman-teman sudah cukup eh, mengerti ya dan memahami bahwa revenue stream itu kita nggak harus terfokus hanya sekedar di satu revenue stream saja, tapi kita bisa terbuka gitu ya, terbuka open class kecantikan menarik ya, kita bisa terbuka eh, terhadap revenue stream yang lain, jalur-jalur yang lain. Gitu ya. Nah ini juga kenapa kita perlu tuliskan di BMC supaya nanti kita punya gambarannya ke depan gitu ya. Mungkin teman-teman nanti kalau kalian realisasikan bisnis kalian, ide bisnis kalian di BMC, memang tidak langsung dibuka seluruh revenue stream-nya ya. Tetap dari revenue stream utama dulu. Tetapi nanti berkembangnya usaha, teman-teman bisa mulai buka tuh revenue stream yang lain. Ya, mulai dari tadinya cuma sekedar bengkel, tapi kemudian nanti mungkin buka cuci motor di sampingnya gitu ya, buka lagi apa gitu ya. Tadi juga bakery, buka lagi apa. Jadi kita terbuka untuk berbagai macam revenue stream lainnya. Oke, okay, thank you teman-teman. Nah, terakhir yang cost structure, nanti teman-teman mungkin dibedakan ke dalam dua kategori ya. Jadi cost structure di usaha biasanya ada dua, teman-teman. Ada variable cost, ada fixed cost. Ya, apa itu variable cost dan fixed cost? Variable cost itu, saya mulai dari fixed cost dulu deh. Fixed cost itu adalah biaya yang kalian harus keluarkan ya, tanpa memandang bisnis kalian laku atau enggak ya di bulan itu ya. Jadi nggak peduli mau bisnis kalian rame, mau bisnis kalian sepi, kalian tetap harus ngeluarin fixed cost ini. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan sewa tempat, ya. Sewa tempat, kalian harus keluarkan tuh, mau bisnis kalian rame kek, mau sepi kek, tetap harus keluar. Betul kata Diana, gaji karyawan, ya, mau bisnis kalian rame, mau sepi, gaji ya tetap harus dibayar. Ya, kemudian misalkan lagi bayar internet, ya, kalau kalian menyediakan wifi untuk kafe atau angkringan kalian nantinya, mau kalian angkringannya rame, mau enggak, ya, IndiHome tetap harus dibayar gitu ya, bisnetnya harus tetap dibayar gitu ya. Terus kemudian mungkin listrik ya mau rame mau sepi tetap harus dibayar listriknya meskipun bedanya mungkin jumlahnya gitu ya. Terus lagi misalkan contoh yang lain fixed cost biaya apalagi ya kayak itu aja, sewa tempat, gaji karyawan ya, terus kemudian eh, listrik, air. Halo, Pak Agung. Hmm. Kayaknya kita terputus dengan Pak Agung ya. Kita, saya coba follow up dulu.
Oke, baik teman-teman semuanya, mohon ditunggu ya. Saya coba hubungi Pak Agungnya dulu. Kita follow up. Sorry Pak Jaka, tadi sempat putus ya? Ya, Sampai mana tadi? sampai apa? Cost fix yang air tadi, air dan listrik. Oke, ya. Oke, nah yang kedua, kita punya selain fixed cost ya, ada yang namanya variable cost. Variable cost ini adalah biaya-biaya yang kita keluarkan tergantung besarannya tergantung apakah bisnis kita di bulan itu gitu ya lagi rame atau enggak, lagi laris atau enggak. Contohnya apa? Misalkan biaya bahan baku ya, semakin banyak produk kita laku, tentu biaya bahan baku semakin besar. Kemudian lagi biaya promosi misalkan ya, biaya promosi variabel. Karena misalkan kalau memang kita mau banyak promo biar makin rame di bulan itu, ya tentu biaya promosi makin naik. Terus biaya cetak kemasan ya tentu berpengaruh lebih banyak. Semakin banyak produknya laku, ya kemasannya semakin banyak diperlukan. Kemudian lagi, kalau bisnis-bisnis kalian menggunakan listrik atau air, listrik dan air bisa jadi variable cost. Ya, bisa jadi variable cost. Terus, eh, ya yang contoh yang lain misalkan apa lagi ya? Biaya bahan baku, biaya kemasan, biaya promosi, kemudian lagi mungkin ya biaya marketing lah ya, biaya marketing itu juga variable cost. Nah, teman-teman nanti bisa bedakan antara fixed cost dan variable cost. Nah, saran saya untuk bisnis di early stage, jangan terlalu banyak biaya fixed cost-nya. Ya, sebagai contoh misalkan tadi kan ada yang mention gaji karyawan itu fixed cost. Betul, gaji karyawan itu Diana ya. Gaji karyawan itu sebenarnya fixed cost. Tapi untuk di bisnis kecil, gaji karyawan bisa diganti jadi variable cost. Maksudnya gimana? Maksudnya kalian bisa pakai skema bagi hasil gitu ya. Kalian bisa pakai skema bagi hasil. Jadi misalkan karyawannya untuk di misalkan kalian ngerekrut orang buat jaga stand gitu ya, gajinya bagi hasil, makin banyak penghasilan bisnisnya makin banyak gajinya misalkan, jadi kan gajinya jadi variable cost ya. Atau misalkan tadi biaya packaging gitu ya, biaya pengemasan, alih-alih kalian menggaji bulanan, kalian gajinya berdasarkan berapa kemasan yang dia packing gitu ya, itu juga bisa. Jadi eh, alihkan sebanyak mungkin biaya ke biaya variable cost kalau di bisnis early stage. Ya, terutama bisnis-bisnis yang mungkin modalnya masih di bawah 10 juta, modal perputaran per bulannya ya. Masih di bawah 10 juta, jangan kebanyakan fixed cost karena nanti akan membebani modal kalian. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir mungkin saya ajak teman-teman untuk sedikit melihat uh, BMC yang utuh ya. Ini saya buatkan BMC-nya kopi kenangan, Kopken. Ya, teman-teman bisa jadikan ini sebagai referensi gitu ya. Nah, kita mulai dari customer segmentnya dulu. Ya, customer segmentnya Kopken ya, ini pekerja kantoran atau profesional muda dengan usia 22 sampai 35 tahun. Yang kedua adalah mahasiswa. Yang ketiga adalah keluarga dan pengunjung mall ya, dan yang Punten. keempat adalah pengguna. Ini Ya, Pak share Jaka. screen-nya nggak terlihat. Sorry. Oh iya, tadi kan keputus ya. Mm-mm. Saya main ngemeng-ngemeng aja. Oke, udah ketemu? Udah ketemu lagi, udah kelihatan? Udah ya. Oke. Oh, ada pertanyaan menarik nih dari Daniel. Sebelum saya lanjut ke kopkernya ya. Investor itu apakah masuk ke revenue stream ya atau beda lagi? Ya. Ah, di beberapa startup ya, di beberapa startup investment itu masuk ke revenue stream. Ya, teman-teman. Karena apalagi kalau misalkan beberapa startup yang bounty hunter. Ada istilahnya di dunia startup itu startup-startup bounty hunter, teman-teman. Apa itu startup bounty hunter?
Startup bounty hunter adalah startup yang operasional hariannya itu mencari kompetisi startup supaya dia bisa menang dan nanti dia dapat dana hibah atau dana investment gitu. Nah, itu biasanya secara tidak sadar mereka menaruh investment atau hibah itu di revenue stream. Tapi untuk bisnis yang sehat, ya, untuk bisnis yang sehat, investor itu tidak ditaruh di revenue stream, tapi ditaruh di key resource, ya, atau sumber daya kunci, ya. Eh, ditaruh di sana. Karena apa? Karena revenue stream, investor atau investment itu jangan teman-teman jadikan sebagai penghasilan utama, ya. Karena investment kan nanti mereka juga pengen balik modal gitu kan, pengen balik modal dan kalian nggak akan bisa bertahan terus menerus kalau misalkan kalian hanya mengandalkan dana dari investor gitu apa atau dana dari menang kompetisi bisnis atau kompetisi startup gitu. Jadi jangan taruh investor di revenue streams, tapi taruh investor ya atau sumber pendanaan lainnya itu di key resource. Ya, taruh di situ. Gitu ya, Daniel. Nah, saya lanjut ke BMC Kopi Kenangan ini nih. Nah, kita mulai dari customer segmennya dulu ya. Customer segmennya ada pekerja kantoran ya, profesional muda usia 22 sampai 35 tahun, mahasiswa, terus kemudian keluarga pengunjung mall. Itu kenapa Kopkan banyak di mall ya. Kemudian pengguna aktif aplikasi digital ya, pengguna ojol gitu ya, kemudian pengguna smartphone dan seterusnya. Kemudian value-nya ya, apa yang Kopkan sediakan atau Kopkan tawarkan ya. Yang pertama adalah kopi yang berkualitas tapi harganya terjangkau. Ya, kemudian kenyamanan dan kecepatan. Ya, jadi gerainya Kopkan meskipun gerainya kecil tapi dia tetap menjamin kenyamanannya gitu ya. Terus cepat ya, kalau kalian pesan kopinya seramai apapun biasanya kurang dari 10 menit udah datang. Kemudian cita rasa lokal, dia membranding biji kopinya adalah biji kopi lokal. Kemudian integrasi pengalaman digital. Jadi kalau misalkan kita beli Kopkan tuh bisa dari berbagai macam channel, dari aplikasinya sendiri bisa, dari ojol bisa, ya dari sosial media masuknya dari sosmed pun bisa, gitu. Ya sekarang kan bisa dari TikTok gitu ya, dari TikTok kemudian beli vouchernya di situ dan seterusnya. Kemudian accessibility atau dari voucher kupon, thank you Risa. Ya. Kemudian ketersediaan atau aksesibilitas artinya dekat dengan kita di mana-mana ada ya kita pengen nggak perlu jauh-jauh ya itu salah satu value yang mereka berikan juga itu kenapa kayaknya Kopkan gerainya ada di mana-mana ya nggak hanya Kopkan sih sebenarnya beberapa gerai kopi yang tipenya sama itu salah satu value mereka adalah accessibility jadi mereka pengen mudah dijangkau oleh orang ya. Kemudian bagaimana mereka berhubungan dengan pelanggan? Ya sorry, channels dulu. Bagaimana dari mana channel mereka? Ya, yang pertama gerai fisik, ya kemudian aplikasi Kopkennya sendiri, aplikasi ojek online, media sosial, kemudian dari website, ya kemudian bagaimana customer relationnya, ya mereka menjamin layanan cepat, ya terus kemudian promo loyalitas, makanya mereka punya aplikasi dan membership di sana, kemudian personalisasi, ya personalisasi promo di sosmed, kemudian layanan mandiri nih teman-teman bisa apa namanya racik kopinya sendiri dan segala macam gitu ya. Kemudian interaksi sosial media. Ya, terus key activity-nya ya tentu ya pengolahan produk, ya manajemen rantai pasok, pemasaran dan branding, kemudian R&D produk, key resource-nya, jaringan gerai fisiknya, kemudian haki brand ya, kemudian SDM, kemudian finansial nih termasuk investor di sini ya. Kemudian key partnership-nya pemasok bahan baku utamanya, kemudian penyedia teknologi, ya partner distribusi dan logistik, partner properti, kemudian investor dan venture capital. Nah, ini bisa dimasukkan di sini juga nih. Ya, selain di key resources, investornya bisa dimasukkan ke partners juga. Kemudian cost structure-nya, nah ini ada beberapa uh, cost structure di sini ada bahan baku ya, COGS, sewa properti, gaji karyawan, ya, kemudian pemasaran dan promosi, investasi dan teknologi, terus biaya operasional. Nah, ini termasuk tadi ya fixed cost dan variable cost. Bahan baku, pemasaran, ini masuk ke variable cost, sementara sewa properti, gaji, investasi teknologi, ya ini masuk ke fixed cost. Teman-teman bisa tuliskan kayak gini atau kalian langsung bedakan itu juga boleh, biar lebih jelas. Oke, okay?
Ya, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait materi BMC ini. Ya, jadi sekali lagi teman-teman jangan anggap BMC ini sebagai hal yang mempersulit memulai bisnis, enggak. Justru BMC ini alat bantu kita untuk bisa memulai bisnis dengan lebih baik gitu ya. Supaya bisnis kita bisa terlihat secara utuh, kemudian teman-teman bisa merangkai tadi ya puzzle-puzzle, kepingan-kepingan puzzle yang berceceran, kalian bisa rangkai dengan rapi dan bisa terbentuk terlihat bisnis kalian secara utuh. Kita perlu bantuan BMC ini. Dan sekali lagi BMC ini dokumen yang hidup, bukan dokumen mati. Jadi dia akan berkembang terus sepanjang perjalanan bisnis kalian juga. Oke, begitu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada diskusi setelah ini, saya persilakan. Saya kembalikan dulu ke Pak Jaka. Silakan Pak Jaka. Baik, terima kasih Pak Agung atas sharingnya terkait analisis, bukan analisis ya, sharing ke bagaimana sih sebetulnya kita membuat sebuah model bisnis ya, itu dengan menggunakan BMC. Mungkin sebagai pembukaan pertama ya, Pak Agung, saya juga eh, punya bisnis ya yang dijalankan oleh istri saya, dan tadi ada dua pertanyaan sih sebetulnya terkait BMC dan juga terkait key partnership. Nah, ya, tadi kan key partnership itu dijelaskan oleh Pak Agung bahwasannya kemitraan. Bagaimana sih sebetulnya pada saat membuat atau menjalankan sebuah bisnis, mitranya siapa kan gitu ya. Saya ingin bertanya, kalau saya kan sebetulnya lagi lagi menjalankan usaha dan tidak bermitra sebetulnya. Saya nggak punya mitra gitu ya. Tapi eh saya kan di situ tadi ada pemasok utama. Nah, istri Betul. saya kalau istri saya apa ya membeli bahan baku gitu kan itu bisnisnya online ya. Terus bahan bakunya itu istri saya beli di Shopee apa ya di online di e-commerce gitu ya. Apakah toko-toko yang dibeli oleh istri saya sebagai pendukung pemasok bahan baku itu disebut key partnership atau seperti apa? Karena tadi dijelaskan bahwasanya mitra, padahal bisnis saya itu tidak bermitra gitu. Nah, ini mungkin biar teman-teman juga paham bahwasanya key partnership itu adalah mitra atau definisinya seperti apa gitu, Pak Agung. Hmm. Ya, thank you Pak Jaka. Nah, ini pertanyaan bagus teman-teman. Sebenarnya kalau key partnership itu adalah cara gampangnya ini eh, orang-orang atau lembaga atau instansi yang terlibat di dalam proses bisnis kita. Ya, tadi kalau misalkan mitra disebut kemitraan tuh artinya kita benar-benar bekerja sama secara MOU gitu-gitu sebenarnya enggak Pak Jaka. Jadi kalau key partnership ini adalah orang atau lembaga ya atau instansi ya yang berhubungan dengan bisnis kita untuk bisnis kita bisa menjalankan proses bisnis kita. Jadi mulai dari tadi pemasok awal, kemudian misalkan gini, teman-teman punya bisnis F&B jualan di ojol gitu ya. Sebenarnya kita nggak bermitra dengan GoFood-nya misalkan atau dengan GrabFood-nya, tapi kita berjualan lewat GoFood dan juga GrabFood ya. Nah, berarti kita perlu tulis juga tuh kita di partnership aplikasi ojek online gitu. Kenapa? Karena dalam proses bisnis kita melibatkan si ojol tadi gitu. Terus kemudian lagi misalkan tadi kalau contohnya Pak Jaka kalau bahan bakunya kita beli di Shopee gitu ya. Nah, kira-kira apakah toko-toko di Shopee ini masuk ke key partnership kita? Kalau misalkan secara bisnis istrinya Pak Jaka belinya ke spesifik ke satu toko, mungkin toko tersebut dimention sebagai key partnership. Tapi kalau secara general belinya di Shopee nih, tokonya bisa macam-macam. Nah, yang ditulis berarti Shopee-nya bisa jadi di situ. Berarti uh, yang ditulis toko online-nya gitu ya, Shopee-nya dalam hal ini. Tapi beda cerita kalau misalkan kita berpartner memang ke satu toko tertentu. Ya, kita belinya ke satu toko spesifik ke satu toko ini. Nah, berarti di key partnership kita tuliskan toko tersebut Baik, baik. gitu. Jadi Yang intinya ya, key partnership ini bukan dimaksudkan atau bukan didefinisikan sebagai benar-benar ada MOU gitu kan ya. Tapi bukan, betul. orang-orang yang memang eh, punya kontribut yang mendukung bisnis kita. Intinya seperti itu kan ya. Betul, betul. Sehingga sehingga bisnis yang early stage pun juga kan bisa mendefinisikan bahwasanya key partner ini bukan kemitraan gitu, tapi orang-orang atau pihak eksternal yang memang bisa kontribut ke
bisnis kita gitu kan ya. Betul. Terus itu Ya. pertanyaan pertama. Yang kedua adalah tadi disebutkan sama Pak Agung bahwasannya BMC itu adalah model yang hidup, gitu ya, berkelanjutan, tidak mati. Dari awal bisnis sampai bangkrutnya sebuah bisnis itu tidak itu aja. Nah, pertanyaan saya, kapan BMC itu perlu kita update gitu, Mas Agung? Ya, thank you Pak Jaka. Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi benar sekali teman-teman. Jadi BMC itu dokumen hidup teman-teman. Jadi seberjalannya bisnis itu kita perlu update BMC kita ya supaya tetap relevan dengan apa yang kita jalankan sekarang ini. Nah, kapan ya pertanyaannya adalah kapan BMC ini harus kita update ya. Nah, BMC kita sebenarnya kita nggak perlu kayak berarti harus update terus ya Mas gitu nggak sebenarnya ya. Sebenarnya kita ngupdate BMC itu patokannya adalah kalau ada pemicunya, Pak Jaka. Ya, kita lihat ada pemicu-pemicunya. Apa itu pemicunya? Misalkan contohnya di customer segment tadi, ya. Di awal kita definisikan customer segment kita itu kayak gini nih, ya, remaja usia sekian sampai sekian, pekerjaannya siswa SMA, SMK dan mahasiswa gitu ya. Tapi ternyata berjalannya bisnis, ternyata kebanyakan yang beli produk kita ternyata malah usianya lebih muda, anak-anak gitu. Misalkan kita jualan jajanan gitu ya. Oh, ternyata kok yang beli kebanyakan anak-anak ya. Nah, ini setelah berjalannya waktu gitu ya. Kira-kira mungkin beberapa bulan gitu ya. Mungkin bisa dibagi kuartal gitu ya. Di kuartal ini rata nih yang beli ke saya bukan sesuai segmen saya, ternyata usianya lebih muda. Nah, kalau ada pemicu seperti itu, berarti kita perlu definisikan ulang BMC kita. Oh, customer segmen saya seperti ini nih. Untuk bisa semakin membesarkan bisnis, artinya channel distribusi saya mungkin harus dirubah. Atau value-nya mungkin harus dirubah. Kayak yang tadinya targetnya remaja, value-nya A. Kalau targetnya mungkin usianya lebih muda, anak-anak, value-nya mungkin dirubah. Gitu ya. Channelnya mungkin dirubah. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi kalau ada pemicu, pemicunya bisa dari customer segment, bisa dari apa namanya channels gitu ya. Pemicunya bisa dari mungkin value dan segala macam. Misalkan tadinya kita jualan produk, value-nya adalah produknya murah gitu ya. Tapi ternyata yang laku kok bukan yang murah, kok yang laku yang mahal nih gitu ya, yang high end-nya. Oh, ternyata yang laku yang high end-nya. Artinya kita perlu rubah lagi. Kalau value yang ditangkap oleh market adalah yang berkualitas bukan yang murah, artinya mungkin customer segmen kita harus dirubah, channel kita harus dirubah dan seterusnya. Nah, itu yang pertama ya. Kalau teman-teman merasa ada pemicu di mana realitasnya berbeda dengan BMC kita. Nah, yang kedua, Pak Jaka dan teman-teman, kapan kita merubah BMC? Yaitu saat kita merasa tidak berjalan bisnis ini. Ya, saat kalian istilah kalau di startupnya tuh pivoting ya. Kalian mau pivot, kalian mau pivot. Kalian udah merasa misalkan selama ini saya jualan langsung ke misalkan tadinya B2C jualannya ya, business customer, kok nggak berjalan ya? Nah, kalian mau pivot jadi B2B misalkan, ya, business to business. Nah, kalian perlu update BMC-nya. Kita perlu update BMC-nya. Jadi kalau kalian mau pivoting bisnis, ya, kalian perlu update BMC-nya. Ya, tadi tentu segmen pasarnya ganti, channelnya ganti, terus kemudian customer relation-nya ganti dan seterusnya. Itu yang kedua. Jadi kalau kalian merasa bisnis ini nggak works, ya kita mau pivot, baik itu ganti produk, ganti segmen dan segala macam, kalian bisa rubah BMC-nya. Nah, yang ketiga ini kalau misalkan ya bisnis ini kan kita perlu inovasi ya, inovasi bisnis. Misalkan teman-teman mau berinovasi gitu, mau berinovasi itu juga bisa diupdate BMC-nya. Misalkan mau berinovasi tadinya nggak jualan di marketplace, kemudian jadi jualan di marketplace. Kalian mau berinovasi, misalkan tadinya hanya punya satu segmen produk, ya, kalian mau bikin segmen produk yang lain, juga diupdate BMC-nya dan seterusnya. Jadi mungkin tiga itu ya, Pak Jaka. Kapan kita harus mengupdate BMC? Satu saat ada pemicu ya realisasi dari BMC kita, kemudian yang kedua saat kita mau pivoting, dan yang ketiga kalau misalkan kita mau berinovasi. Baik.
Terima kasih Pak Agung, sangat jelas ya. Pemicu, kemudian ketika tidak jalan bisnisnya, kemudian lakukan pivoting, kemudian yang ketiga, ketika ada inovasi. Barangkali teman-teman semuanya ingin bertanya kepada Pak Agung. Kita masih ada waktu 6 menit. Silakan. Oke, Salwa, gimana Salwa? Silakan open mic. Baik, Bapak, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Aulia. Izin bertanya, untuk materi hari ini sangat amat menarik. Sampai-sampai saya ingin banyak mencari ilmu gitu terkait hal tersebut. Salwa memiliki dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, eh, kan kita yang jualan tuh pasti ada yang namanya kompetitor ya, Pak. Nah, jikalau kompetitor ini mungkin meniru, Salwa melihatnya dari sushi Philadelphia, Pak. Itu tuh banyak banget tiruan-tiruan yang memang mungkin harganya lebih murah dibanding Philadelphia gitu, Pak. Sushi yang ada di Bali itu. Nah, apa yang membuat pelanggan ini tetap ke kita gitu, Pak, walaupun kita memiliki peniru kompetitor yang hampir 100% sama. Itu pertama. Yang kedua, Salwa kagum dengan usaha-usaha yang mungkin bisa dibilang kayak turun-temurun gitu, Pak. Jadi sampai mungkin ada setengah abad dia udah bisa bertahan. Padahal tahun mungkin tahun dulu tuh kayak gak kenal yang namanya bisnis model kanvas seperti ini gitu, Pak. Nah, menurut Bapak itu eh, bagaimana caranya buat kita menganalisis gitu Pak di bagian mana dari bisnis model kanvas ini yang kiranya bisa memicu usaha kita tuh bertahan, apakah bisa dari value per session atau sebagainya gitu Pak. Mungkin dari Salwa cukup. Oke, thank you Salwa. Ini pertanyaannya menarik ya. Yang pertama, kalau misalkan ya tentu bisnis kalian nggak akan sendirian ya. Justru malah kalau kalian nggak punya pesaing malah perlu dikhawatirkan. Ya, teman-teman kalau kita bikin bisnis dan nggak punya pesaing justru malah dikhawatirkan. Kenapa? Ya bisa jadi mungkin bisnis kita memang nggak ada segmennya gitu, nggak ada pasarnya ya. Bisa kita jalankan. Justru kalau ada pesaing itu malah menarik, justru menjanjikan. Nah, pertanyaannya dari Salwa, kalau kita punya pesaing dan mereka meniru produk kita gitu ya, kayak si sushi Philadelphia tadi ya, susunya cantik gitu ya, ditata demikian rupa ya dan seterusnya. Terus gimana caranya kita bisa tetap mempertahankan pelanggan kita ya? Yang pertama, kalau teman-teman mau mempertahankan pelanggan ya di kita, kita perlu perkuat yang namanya branding ya, perkuat yang namanya branding. Sebagian orang bertahan membeli suatu produk itu bukan karena pure produknya, bukan karena enaknya, bukan karena mungkin apa namanya, bukan karena ya enaknya kalau makanan gitu ya, bukan karena enaknya kalau mungkin produk yang lain, bukan karena halusnya bahannya, enggak. Kebanyakan orang bertahan membeli suatu produk itu karena branding yang dia dapat ya dari produk tersebut. Ya, misalkan contohnya kita pakai pakaian mewah gitu ya, kita pakai pakaian mewah bukan karena kita suka pakaiannya bisa jadi, tapi karena branding pakaian tersebut. Kalau kita pakai jadi terkesan luxury gitu ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah branding ya. Nah, kita perlu menggali dulu nih branding kita mau dibawa ke arah mana ya, sehingga kalau misalkan nanti ada yang meniru pun, mau ada yang meniru pun ya orang tetap bisa bertahan ke kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, selain perkuat branding, yang kedua adalah jaga kualitas ya. Orang bisa saja meniru produk kita, tapi kalau misalkan produk kita terjaga kualitinya ya, sehingga pelanggan-pelanggan kita tetap lagi, misalkan pelanggan kita coba beli ke yang lain gitu ya, ah ternyata kualitasnya nggak sama nih kayak yang langganan saya, pada akhirnya dia akan kembali ke kita gitu ya, pada akhirnya akan kembali ke kita. Jadi kita perlu menjaga quality dari produk kita ya. Ada beberapa opsi sebenarnya kalau misalkan terkait terkait harga ya, ada beberapa opsi yang bisa kita ambil teman-teman. Kadang kita punya opsi, misalkan ya bahan baku kita naik gitu ya, opsi yang pertama adalah harganya tetap tapi kualitasnya diturunkan. Biasanya kan kayak gitu ya. Jadi kalau bahan bakunya makin mahal, eh, harganya masih sama harga jualnya tapi kualitasnya kita turunkan. Atau opsi yang kedua ya, kualitasnya tetap kita jaga tapi harganya ada penyesuaian.
Nah, nanti tergantung kalian mau ambil sisi yang mana, tergantung customer kalian. Customer kalian apakah cost sensitif ya atau price sensitif. Jadi customer kalian kaum mendang-mending gitu ya. Misalkan salah punya bisnis, customernya kaum mendang-mending. Nah, ini kalau misalkan ada perubahan harga sedikit, dia akan beralih ke tempat yang lain. Atau customer kalian memang mengejar quality. Ya, kalau customer kalian mengejar quality, jangan sampai turunkan quality. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman perlu menjaga yang namanya customer experience. Ya, customer experience ini tadi mulai dari bagaimana dia menemukan bisnis kita, bagaimana kemudahan dia membeli produk kita, ya sampai setelah dia membeli nih, kalau ada keluhan, ada butuh bantuan, kita tetap hadir nggak untuk pelanggan. Kalau misalkan customer experience ini dijaga, ya maka orang akan tetap stay atau setia atau loyal ke produk kita. Nggak akan, ya mungkin dia nyoba-nyoba produk yang lain satu dua kali, tapi setelah kapok dia akan kembali ke kita lagi. Itu ya. Itu mungkin Salwa untuk pertanyaan pertama. Ya meskipun kita banyak penirunya, gimana caranya menjaga customer kita tetap stay di kita. Jadi yang pertama tadi perkuat brandingnya. Ya, yang kedua jaga quality. Ya, yang ketiga adalah perkuat customer experience. Nah, pertanyaan yang kedua terkait bisnis-bisnis yang mungkin bisnis-bisnis zaman dulu kan emang ini ya, apalagi bisnis-bisnis yang turun-temurun kayak misalkan Nyonya Menir kan berdiri dari 18 sekian gitu, emang nggak capek ya Nyonya Menir berdiri berdiri terus dari tahun 18 sekian. Nah, dulu kan belum ada nih teori-teori kayak gini nih, BMC lah, apalah. Terus gimana caranya kok mereka bisa bertahan? Sebenarnya, Salwa dan teman-teman, meskipun secara teoris belum ada ya BMC atau kalau kalian mau nyari value proposition tuh ada yang namanya VPC, value proposition canvas, itu juga bisa kalian nanti coba-coba. Itu belum ada, tapi kenapa bisnis di zaman dulu tuh tetap bertahan? Ya, sebenarnya jawabannya adalah meskipun secara teori mereka nggak ngerti, tapi dengan berjalannya waktu, ya mereka akan memahami dengan sendirinya tanpa sadar bahwa siapa target mereka, kemudian apa channel distribusi yang paling cocok untuk bisnis mereka, kemudian apa sih yang dicari dari orang terhadap produk mereka, kemudian apa biaya-biaya yang mereka harus keluarkan, bagaimana cara mereka mendapatkan revenue stream dan seterusnya. Sebenarnya meskipun tanpa adanya teori BMC, mereka akan belajar ini sambil berjalan, Salwa. Meskipun tidak langsung terstruktur dari awal seperti kita seperti ini ya. Ya, tapi pada dasarnya tetap mereka akan belajar sambil berjalan. Nah, bisnis-bisnis yang bertahan ratusan tahun kayak misalkan Sampurna gitu ya. Pabrik rokok nih, Sampurna, Jarum ini kan bisnisnya ratusan tahun. Nah, mereka belajar sambil berjalan, teman-teman. Ya, mereka terus ya namanya bisnis meskipun bertahan ratusan tahun kan tetap ada pasang surutnya ya. Kadang mereka drop, ya kadang mereka hampir bangkrut, tapi akhirnya mereka bangkit lagi. Mereka pivoting lagi, mereka nyari segmen yang baru lagi dan seterusnya. Ya, jadi meskipun mereka tidak punya secara teoris di awal-awal bisnisnya mereka berjalan, ya, tapi mereka akan menemukan hal-hal semacam ini di perjalanan bisnis mereka. Nah, untungnya bagi kita sekarang ini, kita sudah ada nih teori-teori kayak gini yang bisa kita persiapkan dari awal. Sehingga ya kita jadi lebih mudah untuk bisa memulai bisnis kita. Gitu mungkin Salwa, mudah-mudahan bisa menjawab dua pertanyaan tadi. Baik, cukup ya salwanya, terjawab ya. Barangkali, Bapak izin silakan. yang selalu tanyakan lebih ke di bagian mana yang di BFC ini yang bisa menentukan ketahan lamaan dari apa ya bisnis ini gitu Pak. Oh, oke. Berarti bagian terpenting mana lah ya, bagian terpenting mana dari BMC ini yang mungkin bisa menjaga bisnis kita bisa sustain gitu ya. Sebenarnya tidak ada spesifik bagian khusus mana Salwa. Ya, karena masing-masing segmen itu punya perannya sendiri-sendiri. Sebenarnya yang lebih tetap harus dijaga adalah bagaimana kita bisa tetap relevan ya dengan perkembangan zaman ya. Jadi kita harus menjaga bisnis kita tetap relevan. Caranya seperti apa? Caranya tadi BMC-nya diupdate ya. Misalkan contohnya sekarang sosmed yang lagi happening TikTok nih. Oke, kalau segmen saya cocok dengan segmen pengguna TikTok, berarti kita perlu aktif di TikTok. Mungkin ke depan ya segmen sosial media yang happening ganti lagi.
ya, dan itu masih cocok dengan segmen pasar kita. Nah, kita adaptasi. Ya, kemudian tadi value yang dicari sekarang ini mungkin murah, harga murahnya. Tapi ke depan mungkin bisa jadi yang dicari bukan harga murah tapi kualitasnya. Ya, kita harus adaptasi lagi gitu. Jadi tidak ada spesifik item mana yang paling berpengaruh sebenarnya, tapi masing-masing tuh punya punya perannya sendiri-sendiri. Ya, tinggal kita tetap harus menjaga adaptasi bisnis kita dengan tadi mengupdate BMC kita. Gitu Sal. Baik, oke. Waktunya sudah habis teman-teman ya. Barangkali teman-teman ada pertanyaan ke Pak Agung, nanti chat saya aja ke saya. Nanti saya coba follow up ke Pak Agung pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman. Baik, sebelum kita tutup teman-teman semuanya, saya beri kesimpulan dulu ya teman-teman ya, karena memang nanti di minggu depan kita akan presentasi terkait tugas kelompok yang mana cakupannya adalah membuat BMC. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah nanti kalian harus diskusi dengan teman kelompoknya produk apa yang akan kalian jual. Itu yang pertama, yang paling penting. Kemudian setelah kalian sudah tahu produk atau bisnis apa yang akan kalian jual, lalu kalian petakan ke dalam BMC. Nah, di BMC ini kalian ada 3 blok ya yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, langkah awalnya kalian fokus dulu ke blok yang sebelah kanan atau blok kanan. Di situ kan ada 4 ya. Nah, kalian eh, yang pertama kali kalian petakan adalah customer segment. Siapa yang akan membeli produk kita gitu ya. Tentukan umurnya, jenis kelaminnya, kemudian lokasinya dan sebagainya, demografi lah, customer segment. Targetnya siapa yang akan kita beli produk kita. Kemudian yang kedua, value proposition. Jadi kalian sudah tahu nih market targetnya siapa, kemudian kalian harus berpikir bagaimana value yang kalian akan berikan gitu ya melalui produk kalian. Nah, kemudian yang ketiga, channel. Bagaimana kalian memberikan pengetahuan kepada pelanggan bahwa ini adalah produknya gitu loh. Jadi, mengenalkan si produk tersebut. Kemudian yang keempat, kalian harus berpikir bagaimana menjaga hubungan kalian dengan customernya. Itu customer relationship. Jadi di blok kanan kalian fokus dulu ke situ, empat komponen tadi. Setelah itu kalian lari ke blok kiri. Yang pertama adalah key activities. Kalian kegiatannya ngapain aja pada saat membuat atau menjalankan bisnis tersebut. Kemudian yang kedua key resources, SDM-nya siapa saja yang terlibat di bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah key partnership. Kira-kira pihak eksternal pihak eksternal mana yang sekiranya akan mendukung produktivitas bisnis kalian. Nah, petakan tuh di blok kiri. Nah, setelah blok kiri kalian fokus ke blok terakhir yaitu blok tengah gitu ya atau blok bawah. Di situ ada cost structure, revenue streams, cost structure. Nanti di cost structure juga kalian petakan tuh fix cost-nya seperti apa, kemudian variable cost-nya seperti apa. Gitu barangkali ya. Nanti setelah pertemuan ini akan saya berikan lembar kerjanya gitu ya dan petunjuknya kalian harus ngapain aja, apa yang harus kalian kerjakan sehingga di minggu depan kita akan apa ya melakukan kegiatan presentasi di dalam kelas. Gitu barangkali teman-teman semuanya ya. Kalau ada pertanyaan nanti akan saya follow up, nanti kemudian saya akan tanyakan ke Pak Agung. Terima kasih Pak Agung sudah bersama kita Ya, pada sore hari ini. Sangat bermanfaat sekali ilmunya. Bahkan juga saya memperhatikan sekali bagaimana sih sebetulnya dari perspektif praktisi digital marketing gitu ya, terkait bagaimana membuat BMC ini gitu ya. Terima kasih Pak Agung. Kita dokumentasi dulu sebelum kita akhiri. ya, Siapkan kameranya teman-teman semuanya yang belum on cam, silakan on cam. Oke, baik. Kita foto dulu. Lihat kamera. Satu, dua, tiga. Oke, itu yang pertama. Kita coba yang kedua. Baik, slide yang kedua. Oke, satu, dua, tiga. Baik. Kemudian yang ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih juga Pak Agung. Mudah-mudahan
materi yang disampaikan oleh Pak Agung bermanfaat buat kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jaka. Terima kasih teman-teman. Yuk, ya, silakan bisa di eh, live.